Bab 51, sesuatu yang besar terjadi. Ya, Marsal. Salah satu penjaga melangkah maju dan mengkonfirmasi. Dan wanita itu berkata dia ingin mencabut kualifikasi pendaftaran Tuan Muda. Cabut kualifikasi Tuan Muda. Kemarahan Marsal Haotian melonjak, menembus lubang di langit. Itu benar, Marsal. Wanita itu juga berkata untuk menahan Tuan Muda dan penjaga itu ragu-ragu ketika dia mencapai bagian ini. Dan bagaimana setelah itu? Katakan, Marsal Haotian membentak. Ya, Marsal. Wanita itu berkata untuk pertama-tama menahan Tuan Muda dan kemudian memanggilmu untuk pergi dan menjemputnya sebelum secara terbuka meminta maaf kepada Akademi. Para penjaga dengan cepat mengungkapkan semuanya dengan suara gemetar. Pada saat itu, Xiong Meiki mengatakan untuk menahan Huang Xiaolong dan membiarkan para tetua keluarganya datang dan membawanya kembali setelah secara terbuka meminta maaf kepada Akademi. Tapi, yang Xiong Meiki tidak sadari adalah bahwa, tetua, Huang Xiaolong adalah Marsal Haotian. Apa? Marsal Haotian berdiri dengan marah, kursi samping yang sekeras batu berubah menjadi bubuk yang berserakan. Juga, pria itu ingin senior Fei Hou dipenggal kepalanya untuk menghalangi publik. Tambah penjaga lainnya. Memenggal saudara muda untuk menghalangi publik. Kemarahan Marsal Haotian mencapai titik tidak bisa kembali dan dia berteriak, nyalakan perintah marsekal ini, 10 Brigade Infanteri untuk berbaris ke Akademi Bintang Kosmik. 10 Brigade Infanteri, itu 100.000 prajurit. 100.000 tentara menekan Cosmic Star Academy. Ini sangat mengejutkan kedua penjaga. Mengapa kamu tidak bergerak dengan cepat? Melihat mereka berdua masih berdiri di ruangan, Marsal Haotian berteriak keras. Ya, Marsal. Kedua penjaga itu berlari untuk menyampaikan perintah dengan panik. Iron Claw condor. Setelah kedua penjaga pergi, Marsal Haotian memanggil dengan keras ke arah langit di atas dan sebuah condor abu-abu besar muncul di atas Marsal Mansion, mengeluarkan teriakan keras yang terdengar beberapa li jauhnya. Semua penjaga dan pelayan mansion menatap sosok condor dan setiap ekspresi mereka berubah, sesuatu yang besar akan terjadi. Hanya untuk masalah serius dan serius Marsal akan memanggil condor Iron Claw. Semua penjaga Marsal Mansion dari Orde ke-8 dan di atasnya, berkumpul di alun-alun. Lalu, semua orang di mansion mendengar suara ledakan Marsekal Haotian. Ya, Marsal. Pada saat yang sama, siluet melintas dan menghilang dari berbagai sudut mansion, menuju berkumpul di alun-alun di Marsal Mansion. Ketegangan sebelum perang menyebar ke seluruh mansion. Huang Xiaolong dan Fei Hou yang berada di halaman mereka sendiri juga mendengar suara Haotian. Ayo pergi dan lihatlah. Huang Xiaolong dan Fei Hou tiba di alun-alun dan melihat Marsal yang siap memimpin 100.000 tentara ke Akademi Bintang Kosmik. Dalam sekejap, Huang Xiaolong mengerti apa yang direncanakan Marsal Haotian lakukan. Tunggu. Tuan Muda. Melihat Huang Xiaolong di alun-alun, Marsal Haotian melompat dari condor dan memberi hormat. Haotian, aku tidak ingin masalah ini menjadi lebih besar, kata Huang Xiaolong setelah dia memikirkannya sejenak. Untuk Huang Xiaolong dan Marsal Haotian, itu tidak akan menjadi hal yang baik jika segala sesuatunya menjadi tidak terkendali. Huang Xiaolong tahu bahwa surat rekomendasinya diberikan kepada Haotian oleh Kepala Sekolah Cosmic Star Academy yang membuktikan hubungan baik mereka. Jika Marsal Haotian memimpin pasukan infanteri yang begitu besar ke Akademi, itu pasti akan mengubah persahabatan mereka canggung, dan pada saat itu, konflik akan lebih sulit untuk diselesaikan. Selanjutnya, mereka berada di Royal City. Gerakan sebesar itu akan merusak reputasi Marsal Haotian. Tuan Muda, Haotian ingin mengatakan lebih banyak, tetapi Huang Xiaolong menggelengkan kepalanya dan bersikeras dengan nada final dalam suaranya, masalah ini berakhir di sini. Itu benar, kakak senior, karena Tuan Muda baik-baik saja, lupakan masalah ini, Fei Hou membujuk. Haotian berdiri diam tanpa bicara, kemudian, dia mengambil napas dalam-dalam dan akhirnya berbicara, ya, Tuan Muda, Haotian patuh. Selanjutnya, tangan kanannya melambaikan tangan untuk membubarkan para penjaga yang berkumpul, menarik perintah marsalnya. Beberapa saat kemudian, Huang Xiaolong, Fei Hou, dan Haotian duduk di aula utama. Sovereign, kamu adalah Sovereign Gate Asura, tetapi di sini di kerajaan Luotong, kamu berulang kali ditempatkan dalam bahaya. Tolong hukum bawahan ini karena dosa ini. Ketika ketiganya duduk, Haotian tiba-tiba berlutut dan mengucapkan kata-kata itu. Huang Xiaolong dengan cepat memegang lengan Haotian, Haotian, cepat berdiri. Meminta Sovereign untuk menghukum kejahatan bawahan ini. Marsal Haotian tetap berlutut di lantai. Huang Xiaolong menatap Fei Hou dengan tatapan tak berdaya, dan Fei Hou melanjutkan dengan mengatakan, kakak senior, karena Sovereign memintamu untuk berdiri, lalu berdiri, lagi pula, kesalahannya bukan terletak padamu. Petik 2. Marsal Haotian ragu-ragu sejenak sebelum dia akhirnya bangun, terima kasih Sovereign. Peraturan gerbang Asura sangat ketat, jika ini terjadi di masa lalu, jika Huang Xiaolong terluka di bawah wilayah yurisdiksinya, hukuman baginya akan membuat siapapun bergetar ketakutan. Meskipun dia mungkin mempertahankan hidupnya, bagaimanapun, budidaya bela diri akan dihancurkan. Tentu saja, Huang Xiaolong tidak terluka sama sekali. Melihat Haotian berdiri, Huang Xiaolong bertanya, ada berita tentang tetua Yuming. Huang Xiaolong mendengar Fei Hou menyebutkan bahwa tuan mereka pergi ke kota kerajaan Mohe Kingdom, jadi dia meminta Marsekal Haotian untuk mencari berita Yuming. Membalas Sovereign, belum ada berita tentang guru, ketakutan bawahan guru telah meninggalkan kota kerajaan Mohe. Haotian menjawab dengan hormat. Huang Xiaolong merasakan sedikit kekecewaan, dia mengharapkan hasil ini. Yuming pergi ke kerajaan Mohe untuk beberapa hal, jadi setelah 3 tahun, hampir tidak mungkin baginya untuk tetap di sana setelah sekian lama berlalu. Tuannya, Ren Wokuang, meninggalkan sesuatu untuknya di markas gerbang Asura, dan itu adalah sesuatu yang penting bagi kultivasi Asura taktik Huang Xiaolong.
Jadi, dia ingin bertanya pada Yuming di mana lokasi kantor pusat. Ini sepertinya informasi yang istimewa, karena Marsal Haotian tidak tahu lokasinya. Beberapa saat kemudian, Huang Xiaolong kembali ke halamannya dari aula utama. Ketika dia melangkah ke halaman, sesosok kecil berlari ke lengannya. Orang kecil, di mana kamu lari ke beberapa hari terakhir ini? Huang Xiaolong tertawa kecil ketika dia bertanya, tidak menghindari sosok itu. Tentu saja, sosok kecil ini adalah monyet valet kecil. Beberapa hari terakhir Huang Xiaolong tidak melihat lelaki kecil itu dimanapun. Hahaha. Bertengger di bahu Huang Xiaolong, monyet ungu kecil itu mulai memberi isyarat dengan penuh semangat sambil mencicit. Menyaksikan monyet kecil, Huang Xiaolong tertawa pada dirinya sendiri. Mungkin, di dunia ini, hanya dia yang bisa mengatakan apa yang ingin dikatakannya. Di dunia roh bela diri ini, pembudidaya binatang perlu untuk menembus ke dunia Xiantian sebelum mereka bisa berbicara bahasa manusia. Tanpa ragu, monyet kecil ini memiliki beberapa hari di depannya sebelum bisa berbicara, jadi itu hanya isyarat untuk berkomunikasi dengannya. Setelah itu, Huang Xiaolong membiarkan monyet ungu kecil bermain sendiri saat dia berjalan ke dalam ruangan, mengeluarkan tempat tidur batu giok dingin dan mulai berlatih. Sejak dia maju ke Orde ke-6, kecepatan dia menyerap aura spiritual Netherworld telah meningkat lagi. Roh-roh bela diri naga kembar di belakangnya telah menumbuhkan lingkar yang lebih besar, sisik naga hitam itu bersinar hitam berkilauan dan naga biru berkilau biru kerajaan. 3 hari segera berlalu. Selama 3 hari terakhir ini, selain berlatih, Huang Xiaolong mampu menstabilkan kekuatan barunya. Pertempuran kinya yang bercampur dengan aura spiritual Netherworld berjalan mulus di meridiannya. Akhirnya, hari pertama sekolah. Huang Xiaolong berjalan keluar dari kamarnya, sinar matahari pagi menghangatkan tubuhnya. Hari pertama sekolah. Tidak lama kemudian, Huang Xiaolong meninggalkan Marsal Mansion bersama Fei Hou dan 4 penjaga, menuju ke arah Cosmic Star Academy. Marsal Haotian menambahkan 2 penjaga lagi untuk melindungi Huang Xiaolong setelah insiden sebelumnya. Segera, mereka berenam mencapai gerbang akademi. Sejak akademi dimulai, Fei Hou dan 4 penjaga menemani Huang Xiaolong sampai mereka mencapai gerbang depan. Huang Xiaolong melewati gerbang sendirian dan setelah bertanya dari para guru dan siswa yang lewat, dia berjalan ke arah di mana kelasnya berada. Babak 52, seluruh yang tak terkalahkan. Xiaolong, apa yang keluar dari harapannya adalah suara akrab Lulu memanggilnya saat dia melangkah ke kelas. Huang Xiaolong melihat ke arah suara itu datang dan melihat Lilu melambai dengan antusias padanya, tersenyum dan memperlihatkan 2 lesung pipi yang indah di pipinya. Huang Xiaolong tersenyum dengan jejak ketidakberdayaan di dalam, dia sekelas dengan Lilu. Apa yang tidak diketahui oleh Huang Xiaolong adalah bahwa setiap batch siswa baru ditempatkan bersama di kelas yang sama karena hanya ada 1 kelas untuk setiap tahun. Penampilan Huang Xiaolong di kelas menarik perhatian siswa baru. Dia itu, luar biasa, sia-sia. Pada hari pendaftaran, para pengawalnya memukuli para guru akademi, tidak hanya tidak terjadi apa-apa padanya, bahkan semua biayanya dibebaskan, juga mengagumkan. Luar biasa, tidak peduli seberapa, luar biasa, ia masih menyia-nyiakan latar belakang keluarganya untuk masuk. Jika bukan karena surat rekomendasi, apakah ia memenuhi syarat untuk masuk ke Cosmic Star Academy? Menurut pendapat aku, paling banyak, roh bela dirinya hanya kelas 6. Petik 2. Sebagian besar siswa baru melihat apa yang terjadi antara Huang Xiaolong dan Xiong Meiki pada hari pendaftaran, dan pertengkaran yang terjadi dengan Zhong Yuan dan yang lainnya. Alis Huang Xiaolong perlahan berkerut saat gosip memasuki telinganya. Xiaolong, duduk di sampingku. Lilu mengabaikan diskusi di sekitarnya, naik ke Huang Xiaolong dan menarik tangannya ke kursi di sebelahnya. Huang Xiaolong menggelengkan kepalanya dan tersenyum, tapi itu tidak baik untuk menolak niat baik Lilu di depan umum. Huang Xiaolong baru saja duduk ketika seorang bocah pirang berusia sekitar 10 tahun, dalam jubah emas pucat berjalan ke ruang kelas. Bocah pirang ini terlahir dengan wajah tampan yang halus, meski sedikit sombong. Jiang Teng. Dia adalah Jiang Teng. Dari apa yang aku dengar, pada hari pendaftaran, roh bela dirinya bertekad menjadi Secret Bright Tiger, kelas 11 roh bela diri yang hebat. Petik 2. Sejak berdirinya Akademi Bintang Kosmik kami, tidak pernah ada penampilan semangat bela diri bakat luar biasa sebelumnya. Ketika masalah ini dilaporkan kepada kepala sekolah dan wakil kepala sekolah, mereka berdua sudah menyatakan ingin mengambilnya sebagai murid mereka. Petik 2. Baik kepala sekolah dan wakil kepala sekolah. Ini belum pernah terjadi dalam sejarah Akademi Bintang Kosmik sebelumnya. Petik 2. Di tengah-tengah diskusi siswa yang bersemangat, bocah berambut pirang berjalan ke kursi kosong di tengah kelas dan duduk. Huang Xiaolong, yang berada di baris kedua, menyaksikan bocah berambut pirang, tingkat roh bela diri anak laki-laki ini berada di luar harapannya, roh bela diri kelas 11, harimau cerah yang suci. Seolah dia merasakan tatapan Huang Xiaolong, bocah berambut pirang Jiang Teng memalingkan kepalanya, dan mata mereka bertemu di udara. Dalam sekejap itu, di mata bocah berambut pirang itu, kebencian yang tak tersamar melintas di benak mereka, emosi yang sama yang melintas di mata Xiong Meiki ketika dia memandang Huang Xiaolong pada hari pendaftaran ketika dia memberikan surat rekomendasi. Kemudian, Jiang Teng memalingkan kepalanya dengan jijik. Huang Xiaolong memperhatikan ketidaksukaan dan penghinaan yang kuat dari pihak lain, sementara hatinya mencibir, kesan baik apapun yang dia miliki dari sisi lain, langsung turun ke titik terendah. Sementara para siswa berdiskusi dengan berbisik, seorang guru wanita yang dingin tiba-tiba memasuki ruang kelas dan itu adalah Xiong Meiki. Melihat Xiong Meiki, Huang Xiaolong sedikit terkejut, jangan bilang beruang perempuan ini adalah guru kelas. Xiong Meiki memasuki ruangan dan melangkah ke podium, aku guru kelas kamu, Xiong Meiki. Kata-katanya mengkonfirmasi dugaan Huang Xiaolong. Setelah Xiong Meiki selesai mengatakan itu, matanya seperti belati saat dia menatap Huang Xiaolong sesaat.
Huang Xiaolong tenang dan acuh tak acuh, langsung mengabaikan Xiong Meiki. Melihat tanggapannya, atau lebih tepatnya kurangnya tanggapan, Xiong Meiki mencibir dingin dan melanjutkan untuk menginformasikan kelas beberapa aturan Cosmic Star Academy, materi pelajaran yang akan mereka pelajari dalam beberapa hari mendatang dan beberapa metode untuk maju di kelas. Hanya ada 3 tahun kelas di Cosmic Star Academy, Orde ke-6 dan di bawah di kelas tahun pertama, terobosan dari puncak Orde ke-6 ke Orde ke-7 memberi satu kelayakan untuk mengikuti tes penilaian tahun kedua. Mereka yang lulus, naik ke kelas tahun atas, seperti untuk tahun ketiga, siswa diharuskan menjadi Orde ke-9. Siapapun yang mencapai usia 22 tahun namun gagal memasuki kelas tahun kedua akan dikeluarkan dari Akademi Bintang Kosmik. Xiong Meiki berkata, untuk menerobos ke Orde ke-7 sebelum 22 adalah sulit bagi sebagian dari kamu, tetapi tidak demikian bagi mereka yang memiliki semangat bela diri kelas 9 dan lebih tinggi. Dengan pengasuhan Cosmic Star Academy kami, selama kamu bersedia bekerja keras, secara umum, sebagian besar dari kamu dapat melakukan terobosan Orde ke-7 sebelum mencapai usia 22 tahun. Adapun limbah yang datang menggunakan surat rekomendasi, tidak peduli seberapa banyak akademi memelihara dan membimbing mereka, limbah ditakdirkan untuk tetap menjadi limbah. Petik 2. Seolah sengaja atau mungkin tidak, Xiong Meiki diam-diam melirik Huang Xiaolong. Huang Xiaolong mengerutkan kening. Limbah ini dengan surat rekomendasi paling banyak memiliki roh bela diri tingkat 7 atau kelas 6, bahkan mungkin kelas 5, bahkan jika mereka membudidayakan sampai 40 tahun, 60 tahun, mereka masih tidak memiliki kesempatan untuk menerobos ke Ordo ke-7. Dengan demikian, mereka hanya memiliki satu akhir, pengusiran dari akademi. Xiong Meiki melanjutkan, dan seolah-olah, benci, tidak cukup, matanya menatap Huang Xiaolong dengan dingin yang dingin saat dia berbicara. Semua siswa baru di kelas memandang Huang Xiaolong, menjadikannya pusat perhatian. Kemudian, nada suara Xiong Meiki tiba-tiba berubah, ekspresinya yang dingin diganti dengan senyum ramah. Aku ingin memperkenalkan semua orang ke jenius paling berbakat akademi kami dalam lebih dari 100 tahun, mahasiswa Jiang Teng. Xiong Meiki menunjuk ke arah bocah berambut pirang saat dia menyelesaikan pengantar. Siswa Jiang Teng memiliki roh bela diri kelas 11, harimau cerah yang suci, dia adalah siswa pertama akademi kami yang memiliki semangat bela diri bakat luar biasa sejak didirikan. Petik 2. Pada saat ini, Jiang Teng berdiri dari kursinya dan mengangguk ke teman sekelas di sekitarnya, kepalanya terangkat agak terlalu tinggi. Xiong Meiki memimpin kelas dengan tepuk tangan meriah. Merasakan tatapan iri dan mengagumi tubuhnya, sikap Jiang Teng menjadi lebih angkuh, tetapi ketika dia melihat sekilas ketidakpedulian Huang Xiaolong saat dia duduk di sana, jelas tidak memiliki niat untuk bergabung dalam tepuk tangan, senyum Jiang Teng sedikit berkurang. Ketidaksukaan di matanya meningkat sedikit. Pada titik ini, Xiong Meiki tiba-tiba berbicara, biarkan aku memberitahu semua orang berita yang fantastis, pelajar kami Jiang Teng baru berusia 10 tahun, tetapi ia sudah menjadi prajurit Orde keempat. Orde awal keempat puncak. Petik 2. 10 tahun sudah merupakan puncak Orde keempat awal. Ini terlalu menakutkan. Syok terlihat jelas dalam ekspresi setiap siswa baru dan pada saat yang sama, kecemburuan dan kekaguman hampir menembus atap saat mereka memandang Jiang Teng dengan kagum. Jiang Teng, kepala sekolah dan wakil kepala sekolah menyebutkan bahwa kamu telah belajar keterampilan pertempuran. Xiong Meiki tersenyum bertanya pada Jiang Teng. Itu benar, guru. Jawab Jiang Teng sambil tertawa. Bisakah kamu menunjukkan dan membiarkan semua orang melihat? Xiong Meiki meminta. Oke, Jiang Teng mengangguk dan berjalan dengan bangga ke tempat kosong di depan kelas. Dia berdiri diam pada awalnya, lalu tiba-tiba, cahaya terang keluar dari tubuhnya, mengungkapkan seekor harimau besar melayang di belakangnya. Seluruh tubuh harimau besar ini bersinar terang, menghembuskan api yang bercahaya. Itu mengaum memekakan telinga, memancarkan suasana menindas bakat bela diri yang luar biasa. Jiang Teng melompat dan berteriak, Tiger Flame Palm. Satu demi satu cakar harimau dicap di udara. Sambil menonton, para siswa baru bertepuk tangan dan bersorak tanpa henti. Namun, Huang Xiaolong menggelengkan kepalanya. Palm Flame Palm ini seharusnya menjadi keterampilan pertarungan peringkat misterius tingkat tinggi dan itu tidak buruk, tetapi dalam gerakan Jiang Teng, itu penuh dengan kelemahan. Mendengarkan tepuk tangan dan sorak-sorai, Jiang Teng mengerahkan lebih banyak upaya dalam penampilannya dan pada akhirnya, dia dengan puas menatap ke bawah pada teman-teman sekelasnya, berteriak, Secret Bright Tiger muncul, tak terkalahkan di seluruh dunia. Tak terkalahkan di seluruh. Ketika Huang Xiaolong mendengar teriakan Jiang Teng, dia gagal menahan tawanya dan, tiupan, terjadi. Tawa Huang Xiaolong tiba-tiba begitu tiba-tiba sehingga seluruh kelas tiba-tiba terdiam. Perhatian semua orang diperbesar ke Huang Xiaolong. Xiong Meiki kehilangan senyumnya dan menatap Huang Xiaolong dengan dingin, berteriak, Huang Xiaolong, berdiri. Bab 53, Taruhan. Alis Huang Xiaolong dirajut bersama. Meskipun demikian, dia masih berdiri. Lilu di sampingnya penuh kekhawatiran. Apa yang kamu tertawakan? Xiong Meiki membentak dengan marah. Senyum tipis melengkung di sudut bibir Huang Xiaolong, aku tertawa karena itu adalah keterampilan pertempuran yang sangat buruk namun semua orang bersorak sangat. Apa? Kemarahan naik ke wajah Xiong Meiki, kamu, yang sia-sia dengan surat rekomendasi, tidak memenuhi syarat untuk menilai keterampilan bertarung orang lain. Huang Xiaolong mencibir dan balas, aku tidak punya kualifikasi untuk menilai. Lalu apa hakmu untuk mengatakan aku sia-sia, kamu beruang betina. Petik 2. Beruang betina. Wajah semua orang memiliki ekspresi antisipasi yang bersemangat melihat bahwa Huang Xiaolong berani menyebut Xiong Meiki beruang betina di depan begitu banyak siswa. Kamu, Xiong Meiki segera berkobar dengan marah, sebuah jari menunjuk ke arah Huang Xiaolong saat dadanya yang menggerahkan naik turun. Baik, baik, kamu tidak akan mengakui bahwa kamu sia-sia.
3 hari kemudian, ada tes penilaian untuk siswa baru. Jika kamu dapat masuk 10 besar maka aku akan mengakui bahwa kamu bukan pemborosan yang tidak berguna. Petik 2. 10 besar dalam tes penilaian, kondisi ini agak terlalu banyak. Meskipun begitu, Huang Xiaolong hanya tertawa. Apakah aku perlu pengakuan kamu apakah aku tidak berguna atau tidak? Oke, jika aku memasuki salah satu dari 10 tempat teratas dalam tes penilaian, aku ingin kamu menggeram 3 kali seperti beruang, berlutut di lapangan akademi. Petik 2. Menggeram 3 kali seperti beruang. Kilatan tajam dan berbahaya menyambar jauh di dalam murid Xiong Meiki seolah-olah dia ingin menelan Huang Xiaolong hidup-hidup, sambil menggertakkan giginya. Bagaimana jika kamu gagal memasuki salah satu dari 10 tempat teratas? Jika aku gagal, aku akan secara sukarela menarik diri dari sekolah dan juga akan berlutut di alun-alun akademi dan menggonggong seperti anjing 3 kali. Suara dingin Huang Xiaolong terdengar. Wajah Xiong Meiki suram berubah dengan ragu-ragu. Bagaimana? Tidak berani. Huang Xiaolong menyeringai. Oke, Xiong Meiki menggigit bibirnya dan setuju, cahaya kejam melintas di matanya dan menghilang dengan cepat. Dia hanya menolak untuk percaya bahwa pemborosan yang mengandalkan latar belakang keluarga bisa masuk ke dalam salah satu dari 10 tempat teratas dalam penilaian. Melihat bahwa Xiong Meiki setuju melalui gigi yang terkatup, Huang Xiaolong mencibir ke dalam dan berjalan ke arah pintu kelas. Diam, kemana kamu akan pergi? Teriak Xiong Meiki. Apakah aku harus memberitahumu kemana aku pergi? Huang Xiaolong berhenti ketika dia mendengar itu dan terus melangkah keluar dari ruang kelas, tetapi ketika dia lewat di sebelah Jiang Teng, Huang Xiaolong bergumam, seorang idiot yang benar sendiri. Wajah Jiang Teng menegang, lalu memerah ketika dia memahami makna di balik kata-kata Huang Xiaolong. Buang-buang yang datang melalui rekomendasi benar-benar memarahinya, memanggilnya idiot di depan umum. Sebuah cahaya yang kuat berkedip-kedip di sekujur tubuhnya, terbakar dengan amarah saat dia melihat punggung Huang Xiaolong. Melihat sosok surut yang mengabaikannya dan tersedak dengan kemarahan bahwa ia gagal melampiaskan. Berjalan keluar dari ruang kelas, Huang Xiaolong menuju ke perpustakaan. Lagi pula, tidak ada bedanya apakah dia duduk di kelas atau tidak. Bahkan, dia merasa lebih baik seperti ini, dia bisa pergi ke perpustakaan untuk mencari tahu informasi yang dia inginkan. Perpustakaan itu jauh dari ruang kelas Xiaolong. Memasuki perpustakaan, ia mengeluarkan token siswanya untuk verifikasi. Setelah melewati verifikasi, ia mencari-cari rak berisi buku-buku tentang arwah bela diri, dan secara acak mengambil sebuah buku berjudul jenis-jenis roh bela diri dan mulai membaca. Buku ini pada dasarnya menggambarkan berbagai jenis roh bela diri dan beberapa kemampuan adikodrati bawaan yang mereka miliki. Memori Huang Xiaolong selalu luar biasa, membalik-balik halaman dengan cepat, beberapa saat kemudian dia selesai membaca dan mendapatkan pemahaman tentang roh-roh bela diri dunia ini. Setelah jenis-jenis roh bela diri, Huang Xiaolong mengambil sebuah buku berjudul Kelas Martial Spirit yang berbeda yang mengevaluasi perbedaan antara tingkat roh bela diri dan kemajuan kultivasi mereka. Ah, roh bela diri kembar. Ketika dia sampai di halaman terakhir ada beberapa notasi tentang roh bela diri kembar yang Huang Xiaolong baca dengan cermat, memberi perhatian ekstra. Roh kembaran kembar dari jenis yang sama dapat bergabung menjadi satu atau mereka dapat dipisahkan sebagai dua entitas individu. Paragraf ini mengejutkan Huang Xiaolong. Roh kembar bisa menjadi satu. Tidak heran pada hari-hari awal ketika roh-roh bela dirinya baru saja bangun, itu ada dalam keadaan gabungan. Ketika dia menerobos ke Ordo keempat, roh kembarnya naga kembarnya terpisah menjadi dua entitas independen. Huang Xiaolong membaca bagian di bawah ini dan matanya menyala, itu sebenarnya menggambarkan metode untuk menggabungkan dan memisahkan roh bela diri kembar dari jenis yang sama. Beberapa saat kemudian, Huang Xiaolong menyelesaikan buku itu dengan perasaan gembira besar. Dengan metode ini, dia bisa menggabungkan roh bela dirinya sebelum melepaskan mereka di masa depan sehingga tidak ada yang bisa menebak rahasianya. Dia membaca ulang paragraf yang menjelaskan metode itu, memasukkan setiap kata ke dalam otaknya, sebelum bergerak menuju rak yang berisi buku-buku tentang teks bahasa bis. Mengikuti pola bahasa bis di peta yang didapatnya di hutan Silvermon, dia memeriksanya satu persatu. Segera, ia berhasil menguraikan teks yang ditulis pada peta harta karun bis cultivator. Tanah suci iblis binatang, Gunung Seribu Tusker, terowongan tanpa angin. Huang Xiaolong mengerutkan kening. Lokasi harta itu sebenarnya dalam ras bis Holy Land. Di dunia ini, ras Demon Beast lebih besar dan lebih kuat daripada Beastmen normal, dan mereka membenci manusia, ingin memasuki tanah suci mereka. Ini terlalu sulit. Setidaknya itu tidak mungkin untuk Xiaolong saat ini. Setelah dia selesai menerjemahkan kata-kata, itu sudah siang. Huang Xiaolong meninggalkan perpustakaan, dan dia keluar dari akademi bukannya kembali ke ruang kelas. Ketika dia keluar dari akademi, Fei Hou dan 3 penjaga segera melihatnya dan bergegas ke sisinya, Tuan Muda. Huang Xiaolong mengangguk, ayo pergi. Dia membawa mereka berempat ke Tianshuan Mansion. Dalam perjalanan, Fei Hou tidak bisa menahan diri, jadi dia bertanya, Tuan Muda, akademi belum berakhir, bagaimana mungkin kamu sudah keluar? 4 penjaga lainnya juga memandang Huang Xiaolong dengan rasa ingin tahu, memiliki keraguan yang sama di hati mereka. Huang Xiaolong menjelaskan, beruang betina itu dari hari pendaftaran adalah guru kelas aku. Apa? Beruang betina itu adalah guru kelas Tuan Muda? Fei Hou tercengang, lalu suaranya berubah cemberut ketika dia bertanya, Tuan Muda, apakah dia membuat hal-hal sulit bagimu hari ini di kelas? Petik 2. Huang Xiaolong tertawa, beberapa ejekan tidak bisa dihindari. Kemudian, Huang Xiaolong meringkas apa yang terjadi dan bertaruh dengan Xiong Mei dalam penilaian siswa baru 3 hari kemudian. Ketika Fei Hou mendengarnya tidak bisa menahan tawa keras, dia sudah bisa membayangkan 3 hari kemudian, Xiong Meiki berlutut di alun-alun dan menggeram seperti beruang. Segera, mereka berenam tiba di Tianshuan Mansion.
Bisman Boli dan para budak lainnya melihat Huang Xiaolong dan Fei Hou, jadi mereka bergegas memberi hormat, memberitahu mereka untuk berdiri. Xiaolong pergi ke aula utama dan bertanya kepada Bolivia tentang kemajuan dan masalah Tianxuan Mansion baru-baru ini. Bisman Boli menjawab mereka satu persatu dengan hormat. Dalam beberapa hari terakhir, furnitur yang diperlukan diatur sesuai dan halaman terbuka ditanami bunga dan tanaman. Bisman Boli bahkan mengatur agar dinding yang lama dan berjamur dihilangkan dan dicat dengan lapisan cat baru. Huang Xiaolong mengangguk, kamu melakukannya dengan baik, kamu bisa pergi. Mengakui dengan hormat, Bisman Boli berbalik dan membawa para pelayan bersamanya keluar dari aula utama. Setelah itu, Xiaolong meninggalkan Tianxuan Mansion dan kembali ke Mansion Marsal. Tiba-tiba, sebuah pertanyaan muncul dari mulut Xiaolong. Fei Hou, apakah kamu ingin terobosan ke ranah Xiantian? Terobosan ke dunia Xiantian. Fei Hou tertegun, terbata-bata, Sovereign, kamu punya cara. Bab 54, Penilaian Siswa Baru. Huang Xiaolong mengangguk, aku memiliki metode yang akan membantu kamu melakukan terobosan ke ranah Xiantian dalam 5 tahun. 5 tahun. Fei Hou tercengang. Dia telah maju ke puncak Ordo ke-10 belum lama ini, mengikuti kerangka waktu yang masuk akal, dibutuhkan 20 hingga 30 tahun. Sebaliknya, sekarang Sovereign benar-benar mengatakan bahwa ia bisa membiarkannya melakukan terobosan ke ranah Xiantian hanya dalam 5 tahun. Setelah Fei Hou kembali sadar, kegembiraan tertulis di seluruh wajahnya. Dia telah mengikuti Sovereign begitu lama, dia tahu Sovereign hanya akan mengatakan sesuatu yang dia yakini dan dia pasti tidak akan berbohong padanya. Ayo, duduk, kata Huang Xiaolong, aku akan mengajarimu teknik kultivasi. Teknik kultivasi. Fei Hou terkejut sejenak dan melanjutkan untuk duduk. Kemudian, Huang Xiaolong mengajarkan Fei Hou teknik budidaya kekuatan internal yang disebut Liquid Thunder Arts. Meskipun Liquid Thunder Arts tidak sebagus kitab metamorfosis tubuh, tetapi setelah mencapai penyelesaian besar itu akan sangat kuat, sebanding dengan teknik kultivasi peringkat surga dunia ini. Roh bela diri Fei Hou adalah sungai perak dan teknik kultivasinya sendiri yang digabungkan dengan Liquid Thunder Arts akan mempercepat kecepatan kultivasinya dengan luar biasa, melangkah ke ranah Xiantian dalam waktu 5 tahun bukanlah masalah. Bawahan ini tunduk pada rahmat Sovereign. Setelah menghafal Liquid Thunder Arts, Fei Hou berlutut sebagai tanda terima kasih, bersumpah, bawahan ini akan selalu mengikuti Sovereign. Huang Xiaolong melambaikan tangannya dan membantu Fei Hou berdiri. Dia mempercayai kesetiaan Fei Hou, jika tidak, dia tidak akan mengajar Fei Hou Liquid Thunder Arts. Ketika kamu kembali ke Marsal's Mansion, suruh Hao Tian untuk datang. Aku juga akan mengajarinya teknik kultivasi. Petik 2. Bawahan ini berterima kasih kepada Sovereign atas nama kakak senior. Delight menunjukkan pada wajah Fei Hou, dan dia berlutut untuk berterima kasih kepada Huang Xiaolong lagi. Mengatakan pada Fei Hou untuk berdiri, dia menjelaskan beberapa teknik yang mendalam sampai Fei Hou mulai memahami mereka. Dia kemudian memberitahu Fei Hou tentang rencananya untuk membeli lebih banyak budak dan melatih mereka untuk membangun kekuatannya sendiri. Sovereign, tolong yakinlah, Fei Hou akan menangani tugas ini, kata Fei Hou dengan percaya diri. Huang Xiaolong mengangguk dan membiarkan Fei Hou pergi. Setelah Fei Hou pergi, Huang Xiaolong pergi ke halaman untuk berlatih air mata Asura untuk sementara waktu. Kemudian ia melanjutkan dengan keterampilan yang ia tahu dari kehidupan sebelumnya, Ethereal Palm, Execute Demon Sword, Lohan Fist, Del. Dan untuk sesi kelas sore di Akademi, Xiaolong tidak repot untuk hadir. Faktanya adalah, dia mendaftar ke Cosmic Star Academy karena Dragon Flame Valley dapat meredam tubuhnya dan meningkatkan ki pertempurannya, dan daya pikat hadiah dari kompetisi kelas, kompetisi tahun, dan hadiah kompetisi keseluruhan Akademi, kelas 4, dan 5 Spirit Dance. Dan tentu saja, tempat perwakilan untuk berpartisipasi dalam pertempuran kota Kekaisaran Duanren. Menghadiri kelas baginya sama dengan membuang waktu, dia hanya perlu muncul dan berpartisipasi dalam kompetisi kelas dan tahun. Sore, itu membuat Xiong Meiki marah bahkan lebih ketika dia melihat Huang Xiaolong absen untuk kelas sore setelah dia mengabaikannya dan meninggalkan kelas di pagi hari. Limbah itu, 3 hari kemudian aku akan melihat bagaimana kamu menggonggong seperti anjing di alun-alun. Xiong Meiki tertawa ketika dia memikirkan adegan ini, tetapi ketika dia ingat Huang Xiaolong memberinya julukan, beruang betina, amarahnya kembali. Sekarang, nama panggilan Bear beruang betina, telah menyebar ke seluruh akademi. Di Tianxuan Mansion, ketika Xiaolong selesai dengan pelatihannya, Fei Hou tiba dengan Marsal Hao Tian. Jelas, Fei Hou sudah memberitahu Hao Tian bahwa Huang Xiaolong akan mengajari dia teknik kultivasi karena dia terlihat bersemangat ketika Huang Xiaolong melihatnya. Dan Huang Xiaolong mengajarkan Marsal Hao Tian teknik budidaya yang disebut Five yang taktik. Marsal Hao Tian menggunakan 30 tahun untuk menerobos dari Orde Pertama Xiantian ke Orde Kedua Xiantian. Dengan ini, dia setidaknya bisa mempersingkat waktu setengahnya untuk mencapai Orde Ketiga. Meskipun belasan tahun tampaknya sangat lama, terobosan dari Xiantian Second Order ke Third Order dalam waktu sebanyak itu adalah hasil yang sangat menakjubkan. Beberapa orang yang memiliki semangat bela diri kelas 11 akan membutuhkan banyak waktu, jika tidak lebih, untuk maju ke Ordo Ketiga Xiantian. Dapat dikatakan, untuk Marsekal Hao Tian yang memiliki roh bela diri kelas 10, berlatih, taktik 5 yang, akan mempercepat kultivasinya, membawa hasil yang sama seperti jika ia memiliki roh bela diri kelas 11. Meskipun menumbuhkan Five yang taktik dapat mempercepat kecepatan kultivasi marsial Hao Tian, itu tidak dapat mengubah atau meningkatkan batasan alami roh bela dirinya. Peluang bagi roh bela diri kelas 10 untuk maju ke alam Sein adalah tipis. Meski begitu, Marsal Hao Tian masih berterima kasih kepada Huang Xiaolong bahwa air mata dan ingus mulai mengalir. Sovereign, yakinlah bahwa Hao Tian akan memenuhi harapan kamu. Aku akan bekerja keras untuk berkultivasi dan menerobos ke urutan ketiga.
Setelah mengenang Five yang taktik, untuk diingat, Marsal Haotian mengucapkan terima kasih. Huang Xiaolong mengangguk dan membantu Marsal Haotian. Beberapa saat kemudian, Marsal Haotian meninggalkan Tianxuan Mansion dan Xiaolong memintanya mengirim seseorang untuk membawa monyet ungu kecil ke mansion baru. Huang Xiaolong kembali ke kamarnya dan mengambil tempat tidur batu giok dingin setelah Marsal pergi dan memanggil naga kembar, tetapi itu bukan untuk latihan. Dia mengikuti metode yang dia baca hari ini di perpustakaan dan menjalankan pertempuran ki perlahan-lahan, mencoba memadukan naga kembar seperti ketika pertama kali muncul. Saat Xiaolong menjalankan pertempuran ki-nya, satu tubuh naga hitam dan satu naga biru perlahan-lahan melingkar bersama ketika cahaya hitam dan biru berkedip, melebur, dan tiba-tiba cahaya yang menyilaukan bersinar dan peleburan itu berhasil diselesaikan menjadi naga berkepala dua, bukannya ular. Ketika naga kembar menyatu menjadi satu tubuh, aura menindas milik naga meningkat, bahkan massa tubuhnya menjadi lebih besar. Tapi, kecepatan menyerap aura spiritual Netherworld sedikit melambat di negara ini. Huang Xiaolong memperhatikan perbedaan ini. Setelah penggabungan yang sukses, Huang Xiaolong mempraktikkan Asura Tactics dan melanjutkan dengan body metamorphosis Scripture. Dia memiliki perasaan segera, meridiannya bisa mencapai tahap keempat dari mengkonversi kekuatan bintang dan dia bisa memasuki tahap kelima yang sebenarnya. Begitu meridian tahap keempat dibuka, kekuatan internal Huang Xiaolong akan meningkat banyak dan pada waktu itu, bahkan tanpa pertempuran Qi, dengan hanya mengandalkan kekuatan internal, ia dapat menghilangkan prajurit dari Ordo ke-6 dan di bawah. Waktu berlalu dan 3 hari datang dan pergi. 3 hari terakhir ini, Huang Xiaolong tinggal dan berlatih di Tianxuan Mansion dan tidak menghadiri kelas apapun, menyebabkan Xiong Meiki menggertakkan giginya dengan marah, tetapi itu seimbang ketika memikirkan ketidakmungkinan siswa limbah baru mencapai tempat di 10 besar dalam penilaian. Pada hari ini, Xiaolong keluar dari kamarnya dan merentangkan anggota tubuhnya. Hari ini penilaian siswa baru. Melihat langit yang cerah di atas, dia benar-benar menantikannya. Berjalan keluar dari halaman, Fei Hou telah menunggu dengan hormat selama beberapa waktu. Ayo pergi, kita menuju ke akademi. Seru Huang Xiaolong. Ya, penguasa. Ketika Huang Xiaolong tiba di akademi, Xiong Meiki dan sejumlah siswa baru sudah berkumpul di alun-alun dan dengan kedatangan Huang Xiaolong, mata semua orang menatap ke arahnya. Bab 55, tantang semua siswa baru. Aku tidak mengharapkan pemborosan dengan surat rekomendasi untuk pendaftaran seperti kamu akan berani muncul. Melihat Huang Xiaolong tiba, Xiong Meiki mengejeknya dengan suara dingin. Sebaliknya, Huang Xiaolong tertawa pelan, kenapa aku tidak berani datang? Setelah itu, ketika aku masuk 10 besar dalam penilaian, aku khawatir kamu akan kembali pada kata-kata kamu. Petik 2. Sebuah cahaya tajam melintas di seluruh murid Xiong Meiki, Xiong Meiki tidak pernah kembali pada kata-kataku. Huang Xiaolong berjalan ke kerumunan dan berdiri diam. Dan pada saat ini, bocah berambut pirang Jiang Teng menatap Huang Xiaolong dengan tidak suka, lalu berbalik. Wajah Huang Xiaolong tetap tenang. Dan pada titik ini, Li Lu datang di samping Huang Xiaolong, penuh kekhawatiran dan berkata, Xiaolong, bisakah kamu benar-benar masuk 10 besar? Pada tahun itu ketika Huang Xiaolong mengungkapkan kekuatan Ordo keempat awalnya untuk mengalahkan Huang Wei selama sidang tahunan Huang Klan Manor, Li Lu tidak tahu tentang itu. Jangan khawatir, Huang Xiaolong menatap Li Lu dengan ramah, memberitahunya untuk tidak khawatir. Beberapa saat kemudian, melihat bahwa semua orang telah tiba, Xiong Meiki mulai menjelaskan aturan dan kriteria penilaian siswa baru. Untuk menguji kekuatan siswa baru, membiarkan mereka bertarung adalah cara terbaik untuk melakukannya. Dengan demikian, penilaian siswa baru adalah membiarkan mereka bertarung satu sama lain, setiap kelompok dibagi menjadi 5 kelompok dan lawan dipilih dengan menggambar lot. Pemenang kelompok memasuki babak pertempuran berikutnya, akhirnya menentukan 10 siswa teratas. Dan lokasi kompetisi pertempuran adalah alun-alun akademi. Karena itu adalah hari penilaian siswa baru, ada banyak siswa yang lebih tua menonton, dari mantan siswa tahun pertama, tahun kedua, dan tahun ketiga. Namun, saat Xiong Meiki menyelesaikan penjelasannya tentang proses penilaian, sebuah suara terdengar, Guru Xiong, ini terlalu merepotkan, bagaimana dengan ini? Aku akan menerima semua tantangan siswa, semakin lama seorang siswa dapat bertahan di bawah serangan aku, semakin tinggi penempatannya. Petik 2. Semua orang terkejut dan melihat dari mana suara itu berasal dan melihat orang yang berbicara adalah Jiang Teng. Saat kata Jiang Teng bergema di alun-alun, itu menyebabkan keributan di antara siswa yang lebih tua mengamati. Anak ini adalah orang yang dikatakan memiliki roh bela diri yang luar biasa, harimau cerah suci, Jiang Teng. Sangat gila, dia sebenarnya berencana untuk mengambil sendiri semua tantangan siswa baru. Petik 2. Orang-orang sombong karena mereka memiliki kekuatan. Diskusi dengan suara rendah terdengar di antara para siswa yang lebih tua. Dan Xiong Meiki tertegun. Jiang Teng sendiri ingin mengambil semua tantangan siswa baru. Ada hampir 100 orang dalam kelompok siswa baru ini. Di salah satu sudut alun-alun berdiri 2 lelaki tua jangkung dan salah satunya adalah wakil kepala sekolah Akademi Bintang Kosmik, Xiong Chu, sedangkan lelaki tua lainnya memiliki sepasang mata besar. Terutama telinganya, hampir 2 kali lebih besar dari telinga orang normal, menggoreskannya ke dalam ingatan mereka hanya dengan satu pandangan. Kepala sekolah, Jiang Teng masih muda, sedikit terlalu kuat. Xiong Chu berkata kepada orang tua itu, meskipun dia kuat, ada hampir 100 siswa baru, bagaimana dia bisa menerima semua tantangan mereka? Orang tua lainnya adalah kepala sekolah Cosmic Star Academy, Sun Zhang. Sun Zhang tidak lelah sedikit pun, tidak ada salahnya, semua adalah anak-anak, penuh dengan semangat anak muda sangat normal. Belum lagi, Jiang Teng memiliki roh bela diri yang luar biasa, meskipun siswa baru cukup banyak, jangan memandang rendah kemampuan Secret Bright Tiger. Petik 2. Makna yang mendasari Sun Zhang adalah,
kemampuan Jiang Teng saat ini dapat dengan mudah menangani sejumlah tantangan siswa baru ini. Xiong Chu tidak bisa menahan rasa kaget. Kamu akan mengerti sebentar lagi, Sun Zhang tersenyum dan berkata kepada Xiong Chu. Sementara Xiong Meiki sedang mempertimbangkan apakah dia harus setuju dengan saran Jiang Teng, ayahnya, suara Xiong Chu ditransmisikan ke telinganya. Semua orang menatap Xiong Meiki, menunggu keputusannya. Beberapa saat kemudian, Xiong Meiki menatap kelompok siswa baru, dan kemudian mengangguk pada Jiang Teng, oke. Baik. Ketika Xiong Meiki memberikan persetujuannya, kerumunan di sekitarnya menjadi lebih berisik. Xiong Meiki benar-benar mengizinkan Jiang Teng untuk menerima sekitar 100 tantangan siswa baru. Xiong Meiki berjalan dan melambaikan kedua tangannya, mengatur lingkaran selebar 10 meter di atas bujur sangkar sebagai cincin, area kompetisi pertempuran akan berada di dalam ring, dan orang yang keluar dianggap kalah. Jiang Teng adalah orang pertama yang melompat ke ring dan berdiri di tengah dengan tangan di belakang punggungnya. Dengan sikap merendahkan berkata, siapa yang berani masuk? Ketika suaranya jatuh, seluruh alun-alun sunyi senyap. Aku. Pada saat ini, seorang pria muda yang gemuk melompat ke lingkaran. Tanpa menunggu, ledakan cahaya terang meledak dari tubuhnya, roh bela dirinya melayang di atas kepalanya di belakangnya. Roh bela diri pemuda ini tampak seperti binatang sandiferen yang gemuk, dan di atas kepalanya ada 2 tanduk lembut, terlihat sangat imut. Banyak siswa baru tertawa melihatnya. Huang Xiaolong menggelengkan kepalanya, roh bela diri kawan ini memang tampak sedikit lucu. Namun, Huang Xiaolong, yang pergi ke perpustakaan beberapa hari yang lalu, mengenali roh bela diri pria muda yang gemuk ini, itu adalah roh bela diri kelas 10 yang disebut naga bumi, tetapi itu bukan milik ras naga, itu campuran garis keturunan, memiliki jejak garis keturunan ras naga, mirip dengan naga Asia. Lemak melepaskan semangat bela diri dan bergegas ke Jiang Teng, tinjunya meninju keluar, kekuatan yang dipancarkan cukup kuat. Huang Xiaolong tahu, pemuda ini sudah mencapai pertengahan orde ketiga. Namun, meskipun dia adalah prajurit orde pertengahan ketiga, melawan Jiang Teng orde keempat, dia secara signifikan lebih lemah. Jiang Teng menyaksikan tinju itu mendekatinya, mengangkat tangan kirinya saat pertempuran Qi melonjak dan meninju pertemuan tinju pria muda yang gemuk itu. Bang! Sebuah ledakan rendah terdengar, dan pemuda gemuk itu bangkit kembali dari benturan. Lemak di tubuhnya bergetar ketika dia terhuyung-huyung sampai ujung cincin. Jiang Teng berdiri di tempat yang sama, telapak tangannya terangkat ke udara, dan pria muda yang gemuk itu didorong keluar dari lingkaran. Pemuda gemuk yang memiliki roh bela diri kelas 10, ordo pertengahan ketiga, hilang. Dari awal hingga akhir, hanya 3 waktu napas telah berlalu. Kesenjangan terkejut menggema melalui kerumunan melihat adegan ini. Setelah itu, ada 6 kekalahan berurutan ketika siswa baru naik untuk menantang Jiang Teng satu persatu, orang yang bertahan paling lama adalah hitungan 6 napas, dan yang terpendek keluar dalam waktu 1 napas. Setelah Jiang Teng mengalahkan orang ketujuh, tiba-tiba tubuh Jiang Teng dari kepala sampai kaki berhamburan dalam kecerahan suci, berkilauan. Ketika sudah pergi, Jiang Teng yang lelah sekali lagi penuh energi, tampak segar. Ini pemulihan pertempuran Qi. Beberapa siswa yang lebih tua berseru dengan keras melihatnya. Pertempuran pemulihan Qi. Ketika Jiang Teng maju menjadi prajurit orde keempat, harimau cerah yang suci berevolusi dan kemampuan bawaannya adalah pertempuran pemulihan Qi, bukankah kemampuan roh bela diri ini sedikit terlalu kuat? Tidak jauh dari situ, bahkan Xiong Chu sedikit heran ketika melihat ini dan dia akhirnya mengerti mengapa kepala sekolah Su Zhang berkata Jiang Teng dapat dengan mudah mengalahkan semua siswa baru. Setiap kali dia mengalahkan seseorang, selama dia bisa mendapatkan sebagian kecil waktu, dia bisa memulihkan semua pertempuran Qi yang kelelahan. Bahkan jika ada beberapa siswa lagi, itu tidak menimbulkan masalah bagi Jiang Teng. Mata Xiong Chu bersinar. Bahkan kepala sekolah Sun Zhang menyaksikan dengan ekspresi puas di wajahnya saat dia memandang Jiang Teng, dia tertawa berkata, akademi kita telah didirikan lebih dari 100 tahun, dan tidak pernah ada murid yang masuk 100 tempat pertama di Duan Ren pertempuran kekaisaran kota kekaisaran. Sekarang, penampilan Jiang Teng memberi kita harapan. Setelah bimbingan kami yang cermat, 20 tahun kemudian, Jiang Teng pasti bisa memasuki 30 tempat teratas dalam pertempuran kota kekaisaran. Petik 2. Xiong Chu pecah, 20 tahun kemudian, jika Jiang Teng bisa masuk 30 teratas di kekaisaran Duan Ren, itu akan menjadi kemuliaan akademi kita. Pada saat itu, kami akan sangat dihargai oleh Kaisar Kekaisaran Duan Ren. Petik 2. Sun Zhang mengangguk, tersenyum dari telinga ke telinga. Pada saat ini, Huang Xiaolong berdiri di antara para siswa baru, melihat siswa yang kalah satu demi satu dan Jiang Teng yang bersemangat tinggi, tetapi ia tidak terburu-buru untuk masuk ke ring. Ketika Jiang Teng mengalahkan orang ketujuh, Lilu, yang berada di samping Huang Xiaolong, tiba-tiba melompat, mendarat di atas ring. Melihat Lilu datang menantangnya, seringai dingin muncul di wajahnya, dia tahu wanita ini dekat dengan sampah yang terdaftar dengan surat rekomendasi, Huang Xiaolong. Matanya mengintip ke arah Xiaolong dan ketika dia berbalik untuk melihat Lilu, cahaya kejam melintas di atas mereka. Article 2 of 2. Bab 56, 4 nafas. Jiang Teng memandang Lilu dan suaranya yang dingin terdengar, maafkan aku, tapi aku selalu membenci, sampah, yang mengandalkan ikatan keluarga dan orang-orang yang berasosiasi dengan limbah ini. Dalam pertempuran ini, aku tidak akan menahan diri dan jika kamu ingin menyalahkan seseorang, salahkan itu pada pemborosan itu. Setelah selesai mengatakan itu, ia tiba-tiba mengarahkan jarinya ke Huang Xiaolong. Kata-kata Jiang Teng terdengar jelas di alun-alun, menyebabkan semua orang mengalihkan fokus mereka ke Huang Xiaolong. Para siswa yang berdiri di dekatnya dengan cepat bergerak menjauh, membuat jarak antara mereka dan dia sehingga Jiang Teng tidak akan salah paham. Jika tidak, ini dapat menyebabkan ikan dari kolam yang sama mengalami nasib yang sama. Melihat ini, Jiang Teng sangat puas.
Tanpa peringatan, dia berbalik dan menyerang Lilu. Tiger Flame Palm. Cetak kaki A Secret Bright Tiger menyentuh dada Lilu dalam sepersekian detik. Ki pertempuran prajurit keempat pesanan keluar skala penuh, Jiang Teng saat ini sangat berbeda dari sebelumnya dan kekuatannya lebih dari 2 kali lipat. Di sekeliling, kerumunan itu sangat terkejut. Mereka terkejut dengan kekuatan Jiang Teng dan pada saat yang sama, mereka terkejut bahwa Jiang Teng akan menyerang menggunakan keterampilan pertempuran peringkat misterius bermutu tinggi, Tiger Flame Palm, melawan Lilu. Dalam pertempuran sebelumnya, Jiang Teng telah mengalahkan lawan sebelumnya tanpa menggunakan keterampilan pertempuran, tapi sekarang, melawan Lilu, dia menunjukkannya, dia jelas ingin menunjukkan kebenciannya terhadap Huang Xiaolong. Semua orang menggelengkan kepala dan menatap Lilu dengan kasihan, cedera berat akibat pemogokan ini akan membuat Lilu terbaring di tempat tidur selama 2 hingga 3 bulan. Karena, sia-sia, dia melibatkan dirinya dan menderita cedera seperti itu benar-benar nasib sialnya. Xiong Meiki mengerutkan kening melihat serangan telapak tangan diarahkan ke dada Lilu, tapi dia tetap diam dan tidak mencoba untuk menghentikan pertempuran. Alarm dan kepanikan muncul di mata Lilu. Namun, dengan kekuatan prajurit Orde Ketiga yang baru-baru ini dikembangkan, ia tidak memiliki cukup kekuatan untuk bertahan melawan serangan keterampilan pertempuran tingkat tinggi Jiang Teng. Tepat ketika semua orang berpikir Lilu akan terluka parah, dan dikirim terbang keluar dari cincin, sebuah bayangan tiba-tiba melintas dan meraih Lilu. Dengan Lilu dilindungi dalam pelukan, 2 sosok berputar ke satu sisi, lolos dari serangan Jiang Teng. Melampaui semua harapan, serangan Jiang Teng mendarat di udara kosong, membuat semua orang terkejut. Gazes bergeser dan melihat bahwa orang yang meraih Lilu dan menghindari serangan itu adalah orang yang menurut kata-kata Jiang Teng adalah pemborosan dalam kata-kata Jiang Teng, Huang Xiaolong. Xiong Meiki termasuk, merasa kaget. Huang Xiaolong mengabaikan tatapan terkejut, menatap Lilu di lengannya, bertanya, apakah kamu baik-baik saja? Lilu yang ketakutan perlahan-lahan menjadi tenang, dan 2 lesung pipit yang indah muncul, Xiaolong, aku baik-baik saja. Baiklah, mundur dan biarkan aku yang menangani ini, kata Huang Xiaolong. Xiaolong, kamu, Lilu khawatir. Bukan apa-apa, Huang Xiaolong melambaikan tangannya dan dengan lembut mengirim Lilu keluar dari ring. Dia kemudian berbalik untuk menghadapi Jiang Teng. Dan pada saat ini, di sudut yang jauh, Sun Zhang menatap Huang Xiaolong yang berhasil menyelamatkan Lilu dari serangan Jiang Teng. Terkejut, dia tidak bisa menahan diri untuk bertanya, siapa siswa baru ini? Mampu menyelamatkan Lilu dari serangan Jiang Teng membuktikan bahwa siswa baru ini tidak lemah. Xiong Chu tercengang. Kepala sekolah tidak mengenali Pang ini. Kepala sekolah, anak ini mendaftar dengan surat rekomendasi kamu, jawab Xiong Chu tidak terlalu memikirkannya. Apa, dia? Kepala sekolah Sun Zhang terkejut. Melihat ekspresi terkejut kepala sekolah, dia tidak bisa membantu tetapi merasa itu aneh. Memahami keraguan Xiong Chu, dia merenung sejenak sebelum menjelaskan, aku memberikan surat rekomendasi itu kepada Marsekal Haotian. Marshal Haotian. Xiong Chu linglung sejenak sebelum dia berseru keras. Sebenarnya Marsekal Haotian yang telah memimpin ratusan brigade selama 2 raja terakhir. Marsekal Haotian yang sama yang berada di bawah raja dan mengendalikan ribuan prajurit. Sebuah film keringat muncul di dahi Xiong Chu. Untungnya, dia tidak mencabut kualifikasi pendaftaran Huang Xiaolong dan tidak melakukan kesalahan dengan membunuh 3 penjaga, atau yang lain. Ketika pikirannya mencapai titik ini, punggungnya terasa dingin dan merinding naik di kulitnya. Cosmic Star Academy adalah akademi pertama kerajaan dan di seluruh kerajaan, akademi hanya mewaspadai 2 orang, Raja Kerajaan Luo Tong dan Marsekal Haotian. Jika dia tahu bahwa salah satu dari 3 yang Zhong Yuan sarankan untuk dia bunuh adalah saudara junior Marshal Haotian, punggungnya akan menjadi lebih dingin lagi. Apakah kamu baik-baik saja? Tanya Su Zhang, memperhatikan tetesan keringat Xiong Chu yang tiba-tiba saat dia terus menyeka mereka. Kepala sekolah, aku baik-baik saja. Tidak ada yang salah, semuanya baik-baik saja. Seru Xiong Chu dengan panik. Sun Zhang tidak mengejar itu, dan sekali lagi memusatkan perhatiannya pada Jiang Teng dan Huang Xiaolong di atas ring agak jauh dan berkata, Haotian, orang tua itu, sebenarnya merekomendasikan anak kecil ini, sepertinya hubungan mereka tidak yang sederhana. Mungkinkah anak ini menjadi anak haramnya? Petik 2. Meskipun Marshal Haotian berusia lebih dari 100 tahun, usia tidak memengaruhi kemampuan reproduksi seorang prajurit ksatria kerajaan Xiantian. Sekitar 3-400 tahun prajurit kerajaan Xiantian memiliki anak dan itu dianggap normal. Karenanya, Sun Zhang tidak dapat disalahkan karena memiliki pemikiran seperti itu. Namun, jika Marsekal Haotian tahu bahwa Sun Zhang menganggap Huang Xiaolong adalah anak haramnya, tidak ada yang berani menebak seperti apa reaksi Marsekal Haotian. Menurut kamu, berapa lama anak itu bisa bertahan di bawah serangan Jiang Teng? Tanya Sun Zhang mengubah topik pembicaraan. Xiong Chu ragu-ragu sejenak lalu berkata, mungkin 3 napas. Sampai sekarang, hanya ada 1 orang yang bertahan 4 napas waktu dan itu sudah tidak buruk jika Huang Xiaolong bisa bertahan selama 3. Xiong Chu bisa melihat Huang Xiaolong tidak lemah dan menyatakan penilaiannya. Mendengar jawabannya, Sun Zhang menggelengkan kepalanya. Melihat Sun Zhang menggelengkan kepalanya, dia salah mengerti niatnya dan dia memberanikan diri. Apakah kepala sekolah berarti mengatakan bahwa Huang Xiaolong hanya bisa bertahan selama 2 napas waktu? Tidak, dia harus bertahan selama 4 napas. Sun Zhang menjelaskan. Apa? 4 nafas. Xiong Chu merasa agak sulit untuk percaya, dia merasa mengatakan Huang Xiaolong bisa bertahan 3 napas cukup baik, tetapi kepala sekolah sebenarnya mengatakan 4 nafas. Jika Huang Xiaolong benar-benar bisa bertahan selama itu, tidak hanya dia tidak akan menyia-nyiakan, dia bisa masuk peringkat 20 teratas di antara siswa baru. Tidak ada yang mendengar percakapan Sun Zhang dan Xiong Chu.
Sementara mereka berbicara, di atas panggung, Jiang Teng menatap Huang Xiaolong, nadanya dingin ketika dia berkata, kamu akhirnya keluar. Aku pikir kamu tidak berani keluar dari persembunyian kamu. Jika itu masalahnya, bukan hanya kamu yang sia-sia tapi juga pengecut yang tidak berguna. Petik 2. Huang Xiaolong mencibir dan menjawab, di dunia ini, benar-benar ada banyak idiot yang membenarkan diri sendiri. Saat dia berbicara, dia ingat apa yang dikatakan Jiang Teng beberapa hari yang lalu ketika dia menunjukkan keterampilan bertarungnya. Tiger Flame Palm, jadi Huang Xiaolong diejek, Secret Bright Tiger muncul, tak terkalahkan di seluruh dunia. Wajah Jiang Teng menjadi jelek saat dipelintir. Pertempuran suci Qi meledak dari seluruh tubuhnya dan roh bela dirinya, Secret Bright Tiger, muncul dan meletus dan raungan marah di langit. Langit tampak redup dan awan gelap bergulir. Kemarahan seekor macan mengubah cuaca. Jiang Teng tidak lagi menahan kekuatannya dan auranya terus meningkat, tingkat yang jauh lebih mengerikan dibandingkan dengan ketika ia bertarung melawan Lilu. Sekarang, aku akan membiarkanmu menemukan celah besar di antara aku, jenius akademi sekali dalam 100 tahun, memiliki roh bela diri bakat luar biasa dan kamu, sia-sia datang melalui surat rekomendasi. Jiang Teng tersenyum dingin. Sebuah cahaya keemasan yang dingin melintas di pupilnya saat ia melompat keluar dan mendarat di depan Huang Xiaolong. Cepat, hanya beberapa orang di antara siswa yang lebih tua yang dapat mengikuti tindakannya. Para siswa di sekitarnya terkejut, mereka tidak berharap bahwa Jiang Teng dengan kekuatan penuh begitu kuat, tidak lebih lemah daripada beberapa siswa tahun pertama. Bab 57, Bakat Penentang Surga apa ini? Jiang Teng mendarat 2 meter dari Huang Xiaolong. Sebuah cahaya brutal bersinar di matanya, tiba-tiba sebuah telapak muncul di dada Huang Xiaolong. Huang Xiaolong menyaksikan telapak tangan Jiang Teng datang di dadanya. Tiba-tiba, pertempuran Qi Aura yang kuat pecah dari tubuh Xiaolong, seperti bendungan yang rusak, seperti letusan gunung berapi berusia 1000 tahun. Itu terjadi begitu tiba-tiba, dan sangat mengejutkan, sehingga sebelum ada yang bisa bereaksi, Huang Xiaolong telah meninju. Cahaya dari tinjunya membumbung tinggi di langit dan dalam sekejap mata mengenai tubuh Jiang Teng. Ledakan. Ada ledakan, Jiang Teng berteriak kesakitan saat tubuh kecilnya berputar kembali. Dengan setiap langkah yang diambilnya, darah keluar dari mulutnya hingga akhirnya berhenti lebih dari 10 langkah kemudian. Cahaya suci yang menyelubungi tubuhnya lebih awal tersebar dari tumbukan, harimau cerah suci di belakangnya meredup, kekuatan seekor harimau lenyap berubah menjadi kucing yang sakit. Semua yang hadir tercengang. Alun-alun itu sunyi seolah waktu membeku, tidak bergerak. Apakah itu siswa baru tahun pertama atau siswa yang lebih tua, semua orang untuk sementara kehilangan akal setelah melihat apa yang baru saja terjadi. Selain putih kosong di pikiran mereka, hanya ada putih kosong. Memiliki roh bela diri bakat luar biasa, Secret Bright Tiger, prajurit Orde Keempat, Jiang Teng, jenius paling berbakat dari Akademi Kosmik Akademi dalam lebih dari 100 tahun, hilang. Satu pukulan. Tidak mungkin, ini tidak mungkin. Bukankah dia mendaftar dengan surat rekomendasi? Bagaimana dia bisa mengalahkan Jiang Teng? Xiong Meiki terpaku di tempat, ketika dia menggelengkan kepalanya dalam penolakan, menolak untuk percaya apa yang baru saja dia saksikan. Di sudut jauh, kata-kata, 4 napas baru saja keluar dari Su Zhang, dan tertegun, dia berbalik ke Xiong Chu yang mulutnya membentuk, oh, rahangnya, hampir terjatuh. 4. Puncak Orde Keempat terlambat. Lidah Xiong Chu bersimpul. Pukulan yang dikeluarkan Huang Xiaolong barusan mengandung ki pertempuran akhir Orde Keempat yang terlambat. Jiang Teng menghapus darah dari mulutnya dengan punggung tangannya dan melihat bercak darah yang tidak sedap di jubahnya, ya ampun, ini darahku. Seperti yang lainnya di sekitar cincin, dia tidak percaya bahwa dia terluka. Mendengar itu, Huang Xiaolong mencibir dengan dingin, jika darah yang mengalir dari mulutmu bukan milikmu, itu milikku. Ketika pertanyaannya berakhir, Huang Xiaolong berjalan menuju Jiang Teng tanpa rasa terburu-buru. Kamu, Jiang Teng benar-benar menunjukkan ketakutan ketika dia melihat Huang Xiaolong yang mendekat dan tanpa sadar mundur. Kebanggaan dan kesombongan sebelumnya telah hilang sepenuhnya untuk digantikan dengan rasa takut yang tak teratasi. Benar, takut. Puncak urutan keempat. Puncak Orde Keempat terlambat, bagaimana ini bisa menjadi puncak prajurit Orde Keempat terlambat? Dia bergumam pada dirinya sendiri, mengulanginya berulang kali. Bahkan pada titik waktu ini, situasinya belum memukulnya, pikirannya ditetapkan untuk berasumsi bahwa semua orang yang mendaftar ke akademi dengan surat rekomendasi adalah sampah yang tidak berguna. Limbah. Menangkap kata-kata Jiang Teng bergumam, siluet Huang Xiaolong melintas. Sebuah telapak tangan muncul, mengejutkan Jiang Teng, pada saat ia mencoba mengangkat tangannya untuk memblokirnya, telapak tangan Huang Xiaolong sudah menyentuh dadanya. Dicampur ke dalam suara serangan keras adalah suara patah tulang. Dipukul oleh telapak tangan Huang Xiaolong, Jiang Teng merasa seolah-olah semua organ internalnya hancur, energi mengerikan mengalir di tubuhnya, terus-menerus menggigit dan mencabik-cabik isi perutnya. Sedihnya, tepat ketika erangan yang menyakitkan akan keluar dari mulutnya, Huang Xiaolong menyerang dengan telapak kedua dan kemudian yang ketiga. Telapak kelima. Hanya dalam waktu singkat, Huang Xiaolong telah memukul Jiang Teng lebih dari selusin kali, satu demi satu, suara pipi pala terdengar saat tulang patah. Huang Xiaolong memastikan bahwa serangannya tidak mengirim Jiang Teng keluar dari daerah cincin bahkan setelah lebih dari 10 serangan, tetapi pada saat itu dada Jiang Teng sudah menyerah dan Jiang Teng membungkuk kesakitan seperti lobster yang dimasak. Energi mengerikan dari telapak tangan Huang Xiaolong terus merobek-robek isi perutnya, di bawah rasa sakit, air mata akhirnya mengalir dari mata Jiang Teng. Yang jenius, super jenius, yang sulit ditemukan bahkan dalam 100 tahun, berani menantang semua siswa baru dan mengalahkan 7 orang langsung sekarang dipukuli hingga ia menangis oleh Huang Xiaolong. Semua orang memandangi Jiang Teng yang tertunduk dan menangis, namun tidak ada yang memikirkannya. Tenggorokannya tertelan dengan gelisah di sekitarnya.
Ini bukan penilaian pertempuran, itu hanya pukulan keras yang mengerikan. Beberapa siswa baru memalingkan muka, mereka tidak tahan untuk melihat lagi. Aku, Jiang Teng berjuang, mengerahkan seluruh energinya mencoba untuk berteriak dan mengakui kehilangannya, tetapi sebelum kalimat itu bisa diucapkan, Huang Xiaolong mengirim pemogokan telapak tangan lain memotong kata-katanya. Cukup, berhenti. Aku bilang berhenti. Pada saat ini, Xiong Meiki yang tertegun akhirnya mendapatkan kembali akalnya dan berteriak dengan marah, kemudian, telapak tangannya menyerang, memisahkan Huang Xiaolong dan Jiang Teng dari satu sama lain. Dipisahkan, Jiang Teng langsung jatuh, tubuhnya berkedut di tanah dengan darah mengalir dari sudut mulutnya. Jiang Teng, Xiong Meiki menyangga Jiang Teng dengan cepat dengan panik. Sun Zhang dan Xiong Chu di sudut yang jauh melihat Jiang Teng jatuh dan mereka terbangun dari linglung mereka dengan teriakan dan jeritan, ini tidak baik. Kedua sosok itu melintas dan muncul di hadapan siswa baru. Kepala sekolah, wakil kepala sekolah. Menyadari Sun Zhang dan Xiong Chu, semua siswa dengan cepat menyambut mereka. Bahkan Xiong Meiki terkejut. Pikiran Sun Zhang dan Xiong Chu tidak ada di sekitarnya, segera berjongkok, satu tangan jatuh di sisi kiri dan tangan lain jatuh satu di sebelah kanan, memeriksa denyut nadi Jiang Teng, dan mentransfer pertempuran Qi ke tubuhnya. Xiong Meiki dan para siswa menahan napas, menonton dengan gugup. Ini kepala sekolah Cosmic Star Academy, Sun Zhang. Huang Xiaolong mengamati sepasang telinga yang lebih besar dari rata-rata. Dia mendengar dari Marshal Haotian sebelumnya bahwa telinga Sun Zhang tidak dilahirkan dengan cara ini, tetapi menjadi seperti ini karena dia mengolah keterampilan pertempuran tingkat bumi. Pada saat ini, Lilu yang menyaksikan Huang Xiaolong, meratakan, Jiang Teng menjadi panekuk dengan kerumunan menyadari sesuatu dan pergi ke sisi Huang Xiaolong dan bertanya dengan suara khawatir, Xiaolong, akankah mereka? Jiang Teng adalah promurid kepala sekolah dan wakil kepala sekolah, dan Huang Xiaolong memukulinya ke dalam kondisi ini. Bagaimana jika keduanya mengusir Huang Xiaolong karena marah, lalu? Namun, Huang Xiaolong tampak acuh tak acuh dan menghibur Lilu, mengatakan, bukan apa-apa. Beberapa saat kemudian, Sun Zhang dan Xiong Chu berhenti mentransfer pertempuran Qi ke tubuh Jiang Teng dan mengambil tangan mereka, saling memandang, mereka berdua bisa merasakan kejutan satu sama lain. Baru saja, ketika mereka mentransfer Qi pertempuran ke tubuh Jiang Teng untuk menyembuhkannya, mereka menemukan Qi pertempuran yang sangat bermusuhan di dalam dan kualitas dan ketebalan hampir mencapai kondisi budidaya mereka. Dan Qi pertempuran kualitas tinggi ini ditinggalkan oleh telapak tangan Huang Xiaolong. Saling menukar pandangan yang tahu tanpa diketahui oleh orang lain, masalah ini disimpan di antara mereka berdua. Apa yang membuat mereka merasa lega adalah bahwa Jiang Teng tidak sia-sia dan masih bisa berkultivasi. Kalau tidak, mereka akan merasa ingin menangis. Keduanya berbalik untuk melihat Huang Xiaolong berdiri 5 hingga 6 meter jauhnya seolah-olah mereka sedang melihat harta yang tiada taranya. Orde terlambat keempat puncak. Huang Xiaolong kurang lebih seusia dengan Jiang Teng, bahkan belum berusia 10 tahun tetapi dia sudah mencapai puncak urutan keempat. Bakat macam apa yang menantang surga adalah ini. Jika roh bela diri Jiang Teng adalah kelas 11 Secret Bright Tiger, lalu apa itu Huang Xiaolong? Kedua tokoh otoritas itu gemetar dengan kegembiraan. Mungkinkah itu adalah semangat bela diri kelas 11? Bab 58, kamu tidak mengerti makna aku. Semangat bela diri 11 kelas atas. Begitu gagasan Huang Xiaolong memiliki semangat bela diri kelas 11 menjadi jelas, mata Sun Zhang dan Xiong Chu menjadi sangat cerah. Tatapan seperti itu membuat Huang Xiaolong merasa seperti domba dalam kelompok harimau lapar. Tentu saja, pikiran Huang Xiaolong memiliki roh bela diri kelas 12 terlintas di benak mereka, namun, nilai seperti itu sangat jarang. Di semua wilayah Kekaisaran Duanren, jumlah orang yang memiliki roh bela diri kelas 12 tidak melebihi 10 orang. Namun, di mata para siswa yang menonton, Sun Zhang dan Xiong Chu berdiri di sana dan menatap tajam ke arah Huang Xiaolong dan ini membuat banyak orang merasa schadenfreude. Sementara siswa baru merasa schadenfreude, dan siswa yang lebih tua menikmati nasib buruk Huang Xiaolong, wajah Sun Zhang tiba-tiba menjadi diliputi senyuman memandang Huang Xiaolong, dia bertanya, kamu adalah Huang Xiaolong kan? Aku kepala sekolah Akademi Bintang Kosmik, Sun Zhang. Nada suara itu begitu lembut, seolah-olah dia takut jika suaranya sedikit terlalu keras, itu akan menakuti Huang Xiaolong. Di sekelilingnya, orang-orang mengenakan ekspresi kaget dan kemudian mereka menjadi linglung memandangi senyum kepala sekolah mereka, yang merupakan senyum paling cemerlang yang pernah mereka lihat darinya dalam sejarah. Dan pada titik ini, Xiong Chu tertawa, haha, mengatakan, aku wakil kepala sekolah, Xiong Chu, kami pernah bertemu beberapa hari yang lalu, halo. Petik 2. Halo. Wakil kepala sekolah Xiong Chu yang selalu memiliki wajah cemberut dan keras, namun dia benar-benar menyapa siswa baru. Semua orang tampak seperti disambar petir. Selanjutnya, Sun Zhang tertawa dan berkata, Xiaolong, seranganmu barusan benar-benar kejam, Jika kita satu langkah terlambat, aku khawatir Jiang Teng akan hancur. Petik 2. Xiaolong. Beberapa saat yang lalu, dia masih Huang Xiaolong dan sekarang dia langsung dipanggil Xiaolong. Mereka yang mendengar ini merasa seperti pingsan, meskipun Sun Zhang mengatakan kata-kata itu, nadanya begitu sopan, bahkan tidak ada satu kesalahan pun. Tiba-tiba, 10 atau lebih tokoh terbang, dan yang paling depan adalah guru tahun ketiga, Zhong Yuan. Dalam sekejap mata, sekelompok orang Zhong Yuan tiba dan melihat bahwa Sun Zhang dan Xiong Chu hadir, berjalan mendekat untuk menyambut mereka. Kepala sekolah, wakil kepala sekolah, senang kalian berdua ada di sini. Aku menerima laporan yang mengatakan Huang Xiaolong melanggar aturan selama penilaian siswa baru dan menyelinap menyerang Jiang Teng. Dan sekarang, Jiang Teng terluka parah, aku bermaksud untuk menahan orang ini dan membawanya ke hadapan kamu, aku menunggu perintah hukuman kamu. Petik 2.
Setelah mengatakan ini, Zhong Yuan menoleh untuk melihat Huang Xiaolong, tangannya menunjuk ke beberapa staf aula disiplin di belakangnya dan berkata, tangkap Huang Xiaolong ini untukku. Jiang Teng adalah murid sekaligus pengikut Xiong Chu dan Sun Zhang dipukuli sampai kondisi ini oleh Huang Xiaolong. Dalam pemikiran Zhong Yuan, ini adalah kesempatan yang sangat baik untuk tampil baik dan mengumpulkan beberapa prestasi di depan mereka. Ya, pemimpin Zhong Yuan, mengakui staf penegak disiplin Hall. Selain menjadi guru tahun ketiga, Zhong Yuan juga kepala regu disiplin Hall. Tepat saat selusin orang akan keluar dan menangkap Huang Xiaolong, suara Sun Zhang yang sedikit marah terdengar, berhenti. Saat mendengar perintah Sun Zhang, kelompok penegak aula disiplin tiba-tiba berhenti. Kalian semua bisa pergi, aku akan menangani masalah ini. Sun Zhang melambaikan tangannya dan berkata, tetapi senyum cemerlang telah meninggalkan wajahnya. Tapi, sepertinya Zhong Yuan tidak mengerti arti dari kata-kata Sun Zhang, dia berpikir bahwa Sun Zhang dan Xiong Chu sedang berusaha membuat mereka pergi karena mereka ingin menghukum Huang Xiaolong secara pribadi karena Huang Xiaolong melukai pro murid mereka yang telah membuat mereka marah tak terkira. Zhong Yuan tertawa keras, kepala sekolah, ini hanya murid baru. Yang ini tidak berani mengganggu kepala sekolah untuk menangani masalah sekecil ini. Mohon yakinlah dan serahkan ini pada kita. Saat dia selesai mengatakan itu, bayangannya melintas ke arah Huang Xiaolong. Jari membungkuk ke cakar dan membidik Huang Xiaolong, bergerak sendiri. Ketika Zhong Yuan beberapa inci dari Huang Xiaolong, sesosok melintas dengan kecepatan lebih cepat dari Zhong Yuan. Sebuah tangan terangkat dan sebuah telapak mendarat di pipi Zhong Yuan, menamparnya. Alun-alun dipenuhi dengan keheningan. Mencengkeram pipi kirinya, luar biasa, Sun Zhang yang menjaga Huang Xiaolong, orang yang menamparnya adalah kepala sekolah Akademi Bintang Kosmik mereka, Sun Zhang. Zhong Yuan terkejut, mata Sun Zhang menatap belati padanya, dia belum pernah melihat kepala sekolah seperti ini sebelumnya, menyebabkan hatinya gemetar ketakutan. Kamu tidak mengerti maksudku. Sun Zhang berbalik cemberut, enyahlah untukku. Pada saat ini, bahkan jika Zhong Yuan adalah babi, dia bisa melihat kemarahan kepala sekolah Sun Zhang. Ya, kepala sekolah, kami akan pergi sekarang, segera pergi. Wajah Zhong Yuan menjadi pucat karena ketakutan, dia berbalik ingin pergi dengan cepat bersama tim disiplin. Namun, suara Huang Xiaolong terdengar, tunggu sebentar. Suara Huang Xiaolong keluar tiba-tiba, menyebabkan semua orang menatapnya. Huang Xiaolong menatap Zhong Yuan, sebelum berbalik dan menatap Sun Zhang, keluarkan dia atau usir aku. Kata-kata yang tak terduga mengejutkan semua orang yang terdiam, Huang Xiaolong benar-benar membuat permintaan seperti itu. Ini membuat Zhong Yuan tidak senang, dan itu terlihat dalam ekspresinya. Tentu saja, Huang Xiaolong tahu bahwa Sun Zhang dan Xiong Chu pasti tidak akan setuju untuk mengusirnya jika mereka pintar, dengan bakatnya, tidak peduli akademi kerajaan mana yang ia pilih untuk masuk di kerajaan sekitarnya, mereka semua akan bersaing untuknya. Sun Zhang dan Xiong Chu bertukar pandang. Tapi, tak satu pun dari mereka memilih untuk berbicara segera karena Zhong Yuan tidak hanya guru tahun ketiga dan pemimpin aula penegakan disiplin, saudara perempuannya adalah seorang Wang Fei. Meskipun tidak disukai, dengan status dan posisinya, Zhong Yuan dianggap sebagai adik ipar raja. Keluarkan aku. Zhong Yuan berhenti dan berbalik dan memandang Huang Xiaolong seolah dia baru saja mendengar lelucon paling lucu di dunia. Huang Xiaolong mengabaikannya dan terus berbicara dengan Sun Zhang dan Xiong Chu, pada akhir tahun, jika aku mengambil tempat pertama dalam kompetisi tahun pertama, kamu akan mengeluarkannya dari akademi. Huang Xiaolong sadar, tidak peduli seberapa bagus bakatnya, baik Sun Zhang dan Xiong Chu tidak akan setuju untuk mengeluarkan seorang guru tahun ketiga hanya berdasarkan kata-katanya ketika ia kembali ke Marshall Mansion pada hari pendaftaran, ia telah bertanya Marshal Haotian untuk menyelidiki latar belakang Zhong Yuan ini. Tempat pertama kompetisi tahunan, Sun Zhang dan Xiong Chu, dan orang-orang di sekitarnya terkejut dengan kedua mata yang praktis bermunculan. Dengan puncak kekuatan Huang Xiaolong di akhir orde keempat, tempat pertama kompetisi tahun pertama adalah hal yang pasti, namun, hanya ada 5 bulan sampai akhir tahun. Beberapa siswa tahun pertama yang lebih tua telah menembus ke Orde ke-6 dan beberapa bahkan mencapai puncak Orde ke-6. Bagaimana mungkin Huang Xiaolong meraih posisi pertama? Dengan bakatnya, itu dimungkinkan dalam waktu 2 tahun lagi. Mendengar ini, Zhong Yuan tertawa keras dengan ejekan dan ejekan ketika dia menatap Huang Xiaolong. Pang, apakah kamu baru saja mengatakan kamu akan mengambil tempat pertama kompetisi tahun pertama? Huang Xiaolong terdiam, menatap Sun Zhang dan Xiong Chu. Oke, beberapa saat kemudian Sun Zhang mengangguk setuju, jika kamu mendapatkan tempat pertama dalam kompetisi tahun pertama, terlepas dari hadiah akademi standar, aku akan menambahkan keterampilan pertempuran peringkat bumi tingkat tinggi lainnya. Ketika mereka mendengar bahwa kepala sekolah Sun Zhang tidak hanya setuju, dia bahkan menambahkan hadiah tambahan, mereka semua tercengang. Sejujurnya, Sun Zhang setuju karena dia tidak percaya Huang Xiaolong bisa menempati posisi pertama, jadi, itu bukan apa-apa bahkan jika dia menyetujuinya. Dengan cara ini, dia bisa menyelesaikan kekecewaan Huang Xiaolong dan pada saat yang sama memotivasi dia untuk berlatih dan bekerja lebih keras. Bagus. Huang Xiaolong menyegel kesepakatan itu. Di samping, Zhong Yuan, marah ketika Sun Zhang setuju, tetapi dia tidak berani menunjukkannya di depan umum. Selanjutnya, menurut pendapatnya, itu adalah hal yang mustahil bagi Huang Xiaolong. Dan dia tidak hanya berpikir begitu, pada dasarnya semua orang juga berpikir begitu. Setelah itu, Huang Xiaolong mengalihkan perhatiannya ke Xiong Meiki, tanpa keraguan, berdasarkan kekuatan yang dia ungkapkan sebelumnya, itu sudah cukup baginya untuk mengambil tempat pertama dalam penilaian siswa baru. Karena itu, sudah waktunya bagi Xiong Meiki untuk memenuhi taruhannya. Siswa baru, yang tahu tentang taruhan Huang Xiaolong dan Xiong Meiki, melihat Huang Xiaolong memandang Xiong Meiki dan semua ekspresi mereka berubah aneh.
Bab 59, menerima Huang Xiaolong sebagai murid pribadi. Huang Xiaolong memandang Xiong Meiki, dan dengan dingin mencibir, taruhan penilaian siswa baru, kamu belum lupa, kan? Tubuh Xiong Meiki bergetar dan ada kepanikan di matanya, tidak berani bertemu mata Huang Xiaolong. Wajahnya berubah pucat pasi. Bertaruh. Sementara Sun Zhang dan Xiong Chu masih bingung, Xiong Meiki yang pucat tiba-tiba berlutut. Dia hanya berlutut di alun-alun seperti itu, membuka mulutnya yang seperti ceri, Wang. Wang, Wang, dan dia berteriak 3 kali berturut-turut. Sun Zhang dan Xiong Chu tertegun agape. Sementara Sun Zhang dan Xiong Chu tetap bingung dan tertegun, Xiong Meiki tiba-tiba berdiri, berbalik dan melarikan diri, menghilang tanpa jejak. Seluruh alun-alun adalah wajah linglung. Melihat ke arah mana Xiong Meiki menghilang, Huang Xiaolong merasa dia tidak sebenci yang dia pikirkan. Paling tidak, dia berani mengatakan dan berani melakukannya. Awalnya, dia mengira dia pasti akan mencoba keluar dari sana. Xiong Chu melihat bayangan putrinya yang menghilang, dan hanya bisa menggelengkan kepalanya. Karena Xiong Meiki melarikan diri, penilaian siswa baru berhenti di tengah jalan dan tidak berlanjut. Xiaolong dan yang lainnya tersebar dari alun-alun. Mata Sun Zhang berkedip-kedip, dia menatap siluet Huang Xiaolong yang surut, sepertinya, dalam 2 hari ke depan, aku harus melakukan perjalanan ke Marsal's Mansion, dan mengobrol dengan orang tua Hao Tian itu. Setelah memahami makna yang tersembunyi dalam kata-kata Sun Zhang, Xiong Chu tertawa dan berkata, berdasarkan hubungan baik kepala sekolah dengan Marsekal Hao Tian, ditambah dengan kekuatan dan identitas kepala sekolah, aku yakin Marsekal Hao Tian akan dengan senang hati setuju untuk membiarkan Huang Xiaolong menjadi kepala sekolah murid. Sun Zhang mengangguk, dia mengangguk bukan karena dia khawatir tentang Huang Xiaolong menjadi muridnya, tetapi karena dia ingin tahu tentang roh bela diri Huang Xiaolong. Orang tua Hao Tian itu harus tahu, kan? Sun Zhang berpikir diam-diam. Dia akan pergi tetapi tertawa pahit ketika dia mengingat tubuh Jiang Teng yang tidak sadar, dan berkata kepada Xiong Chu, ayo pergi, kita harus menstabilkan cedera Jiang Teng sebelum berbicara tentang hal lain. Xiong Chu juga tersenyum pahit dan mengangguk. Setelah itu, keduanya membawa Jiang Teng yang tidak sadar dan menghilang dari alun-alun dalam sekejap mata. Namun Xiaolong, pergi ke perpustakaan alih-alih kembali ke ruang kelas. Lantai pertama perpustakaan dibuka untuk semua siswa akademi, namun, keterampilan bertarung dan teknik kultivasi disimpan di lantai 2, lantai 3, dan lantai 4. Karena itu, hanya mereka yang telah menyelesaikan tugas yang dikeluarkan oleh akademi, dan memiliki sejumlah poin kontribusi diizinkan untuk pergi ke lantai itu. Tentu saja, Huang Xiaolong tidak mendaftar ke akademi untuk mempelajari keterampilan pertempuran atau teknik budidaya mereka. Meskipun dia telah hidup di dunia martial spirit ini selama hampir 10 tahun, hal-hal yang dia pahami sangat sedikit. Jadi, dia ingin membaca lebih banyak buku untuk belajar tentang dunia ini. Setelah membaca 2 buku tentang roh bela diri, Huang Xiaolong memperhatikan sebuah buku berjudul, Kemampuan Supranatural, di rak buku. Kemampuan supranatural. Keingintahuannya meningkat, dan dia mengambil buku itu kemudian mulai membalik-balik halaman. Semakin banyak dia membaca, semakin dia menjadi terpikat. Buku itu tidak hanya menggambarkan berbagai kemampuan supranatural dari roh-roh bela diri, tetapi juga penggunaan, kekuatan, dan kelemahan, meskipun tidak detail lengkap, itu sudah cukup untuk membuka pintu baru untuk Xiaolong. Sedikit lebih dari 1 jam kemudian, Huang Xiaolong mengembalikan buku itu ke raknya dan mengambil buku lain. Sementara Xiaolong berkonsentrasi pada buku-buku di perpustakaan, seluruh akademi tersapu oleh gelombang diskusi yang intens. Aku mendengar hari ini dalam penilaian siswa baru, seorang siswa baru bernama Huang Xiaolong hampir menghancurkan siswa itu Jiang Teng yang memiliki semangat bela diri kelas 11. Ini 100% benar. Aku berada di alun-alun pada saat itu, bahwa Huang Xiaolong tiba-tiba memperlihatkan kekuatan-kekuatan Ordo keempat terlambat. Petik 2. Puncak Orde keempat. Berapa umur Huang Xiaolong ini? Bahkan 10, kan? Ini terlalu mengerikan. Petik 2. Aku juga mendengar bahwa Huang Xiaolong ini datang untuk mendaftar dengan surat rekomendasi kepala sekolah. Sebelumnya, Jiang Teng memanggilnya, sia-sia, setiap kali dia membuka mulut. Petik 2. Ada diskusi seperti itu di setiap sudut Akademi Bintang Kosmik, terlepas dari apakah itu siswa yang lebih tua atau guru, mereka semua terkejut ketika mendengarnya sementara pada saat yang sama, semua orang mencoba menebak apa roh bela diri Huang Xiaolong itu. Menjelang siang ketika Xiaolong meninggalkan perpustakaan. Ketika siswa yang lebih tua yang hadir di alun-alun pagi itu mengenali Huang Xiaolong, mereka mulai menunjuk dan berbisik dengan ekspresi aneh, Xiaolong bisa mendengar diskusi di sekitarnya, dan dia menggelengkan kepalanya, dia tidak mengira bahwa berita di dunia ini menyebar dengan cepat, lagi pula, 3 jam baru saja berlalu sejak kejadian di pagi hari. Tuan muda, Fei Hou yang menunggu dan 4 penjaga istana Marsal telah melihat Huang Xiaolong keluar dan dengan cepat pergi kepadanya menyambutnya ketika mereka semakin dekat. Huang Xiaolong mengangguk lalu membawa mereka berlima ke Tianxuan Mansion. Tuan muda, kami mendengar kamu hampir menyia-nyiakan Jiang Teng itu. Dalam perjalanan, Fei Hou berkata. Kamu semua mendengar tentang itu. Huang Xiaolong terkejut dan tersenyum pahit. Mereka berlima tertawa, dan Fei Hou berkata, bahwa Jiang Teng adalah jenius akademi yang agung dalam lebih dari 100 tahun, memiliki roh bela diri bakat yang luar biasa dan dia juga murid Sun Zhang dan Xiong Chu pada saat yang sama. Masalah tentang Tuan Muda hampir mengubahnya menjadi sampah menyebabkan gelombang besar yang menyebar ke seluruh kota kerajaan. Petik 2. Bahkan menyebar ke seluruh Royal City. Huang Xiaolong sedikit heran dan mengerutkan kening, tapi dia perlahan-lahan santai. Tidak ada gunanya bersembunyi lagi, tidak lama kemudian akan ada orang yang akan mengetahui bahwa ia memiliki hubungan yang tidak jelas dengan Marsal's Mansion. Selain itu, dengan kehadiran Marsal Hao Tian, tidak boleh ada orang yang berani mengambil tindakan terhadapnya, setidaknya, dia masih aman saat berada di kota kerajaan-kerajaan Luotong. Segera,
Mereka tiba di rumah Tian Xuan. Membiarkan keempat penjaga mundur, Huang Xiaolong dan Fei Hou duduk di aula utama tempat dia bertanya kepada Fei Hou tentang kemajuannya dalam berlatih Liquid Thunder Arts. Fei Hou menjawab dengan wajah bahagia, mengatakan, Sovereign, bawahanmu telah rajin berlatih teknik kultivasi yang kamu turunkan dalam beberapa hari terakhir ini, dan pertempuran ki kultivasi aku telah meningkat secara eksponensial. Berdasarkan kecepatan kultivasinya selama beberapa hari terakhir, tidak perlu selama 5 tahun, mungkin dalam waktu 4 tahun ia bisa menerobos ke ranah Xiantian. Huang Xiaolong mengangguk dan dia bertanya kepada Fei Hou tentang masalah pembelian budak. Dan Fei Hou melaporkan semuanya secara rinci kepada Huang Xiaolong. Selama beberapa hari terakhir, Fei Hou dengan hati-hati memilih 26 budak dan mulai memelihara mereka dengan mengajari mereka teknik budidaya. Mendengarkan laporan Fei Hou, Huang Xiaolong mengangguk puas. Aku sudah memutuskan bahwa dalam 2 hari aku akan pergi dan berlatih di hutan Silvermon, kata Huang Xiaolong dengan nada rendah namun serius setelah Fei Hou selesai dengan laporannya. Aku harus kembali sekitar akhir kompetisi tahun ini. Apa, Sovereign, kamu ingin pergi ke Silvermon Forest untuk berlatih sendirian? Ekspresi Fei Hou berubah, khawatir, dia bertanya, Sovereign, ini, lebih baik jika bawahan ini menemani kamu. Petik 2. Huang Xiaolong melambaikan tangannya berkata, tidak perlu. Dalam 5 bulan mendatang, tinggal di Tianxuan Mansion dan latih para budak. Juga, kamu harus rajin berlatih Liquid Thunder Arts setiap hari. Petik 2. Fei Hou ingin mengatakan lebih banyak, tetapi Huang Xiaolong menggelengkan kepalanya, jangan katakan lagi, aku sudah memutuskan. Dengan kekuatannya saat ini dikombinasikan dengan kemampuan supernatural untuk menyembunyikan dirinya dalam bayangan, selama dia tidak menjelajah terlalu jauh ke dalam hutan, tidak akan ada banyak bahaya. Selain itu, Xiaolong tidak ingin terus mengandalkan kekuatan Fei Hou dan Marshal Hao Tian. Melihat bahwa Huang Xiaolong telah mengambil keputusan, Fei Hou hanya bisa menerima pesanan dengan hormat. Sementara Huang Xiaolong memutuskan untuk memasuki hutan Silvermon dalam waktu 2 hari, di sisi lain Marshal Mansion, ada tamu tak diundang, Kepala Sekolah Cosmic Star Academy, Sun Zhang. Sun Zhang tiba di Marshal Mansion dan berbincang tentang beberapa hal lain dengan Marshal Hao Tian sebelum menyatakan tujuan kunjungannya, keinginannya untuk mengambil Huang Xiaolong sebagai muridnya. Apa, kamu ingin mengambil Huang Xiaolong sebagai murid pribadi kamu? Marshal Hao Tian sangat terkejut, bahkan suaranya menjadi canggung. Kemudian, tanpa keraguan atau keraguan, menggelengkan kepalanya dan berkata, tidak. Sungguh lucu, Huang Xiaolong adalah Sovereign Gate Asura mereka. Bagaimana Kepala Sekolah Cosmic Star Academy kecil memenuhi syarat untuk menerimanya sebagai murid pribadi? Bab 60, bukankah dia putramu tidak sah? Tidak, Sun Zhang dikirim ke linglung sejenak oleh jawaban, dia sepertinya telah menerima pukulan besar dari Marshal Hao Tian. Awalnya, dia berpikir berdasarkan identitasnya dan dengan secara pribadi datang ke sini ke Marshal Mansion untuk menerima Huang Xiaolong sebagai muridnya, Marshal Hao Tian akan setuju dengan senang hati, tetapi dia sebenarnya ditolak. Wajah Sun Zhang sedikit gelap dengan ketidakbahagiaan. Marshal Hao Tian melihat ekspresi Sun Zhang dan dia berpikir sejenak sebelum menjawab, Sun Zhang, masalah ini, aku benar-benar tidak bisa membuat keputusan. Kamu tidak bisa memutuskan. Sun Zhang tertegun, Huang Xiaolong itu, bukankah dia anak harammu? Anak haram. Seketika, butir-butir keringat dan garis hitam muncul di dahi Marshal Hao Tian, makhluk tua ini sebenarnya mengira Sovereign adalah miliknya. Wajah Marshal Hao Tian tampak serius dan muram ketika dia berkata, Sun Zhang, belum lagi aku, bahkan tuanku pun tidak bisa memutuskan. Kamu, tuanmu, senior Yuming, tidak bisa memutuskan. Kejutan tampak jelas di wajahnya, Yuming adalah ahli Xiantian Order ke-10. Tapi Yuming tidak bisa membuat keputusan kecil untuk Huang Xiaolong. Lalu, apa identitas asli Huang Xiaolong? Marshal Hao Tian mengangguk serius pada Sun Zhang. Yang benar adalah, ada sesuatu yang tidak dia katakan kepada Sun Zhang dan itu bahkan Shizu sendiri tidak memenuhi syarat untuk mengambil Huang Xiaolong sebagai murid. Shizu Marshal Hao Tian. Mengatakannya dengan keras akan terlalu mengejutkan, jadi, Marshal Hao Tian menyimpannya untuk dirinya sendiri dan tidak mengatakannya kepada Sun Zhang. Meskipun mereka adalah teman baik, Marshal Hao Tian tidak pernah berbicara tentang hubungannya dengan Gerbang Asura, sehingga Sun Zhang tidak tahu dia adalah murid Gerbang Asura. Tidak lama kemudian, Sun Zhang berjalan keluar dari Marshal Mansion dengan kecewa. Dia memandang ke langit biru dengan kelompok-kelompok awan putih yang mengambang dan sinar matahari yang menyilaukan. Tidak menyangka identitas si kecil itu tidak sesederhana itu, Sun Zhang bergumam pada dirinya sendiri. Mungkinkah dia pangeran kekaisaran Duanren itu? Lalu, dia menggelengkan kepalanya, mengabaikan pemikiran itu. Meninggalkan Marshal Mansion, Sun Zhang langsung kembali ke akademi. Malam tiba. Panas siang hari berangsur-angsur hilang ketika malam tiba dan angin sepoi-sepoi bertiup di malam hari. Huang Xiaolong sedang duduk bersila di tempat tidur batu giok dingin di kamar tidur utama Tianxuan Mansion. Pertempuran ki beredar di meridiannya, namun, dia tidak berlatih. Selama beberapa hari terakhir ini, sebuah pikiran muncul di benaknya, karena roh kembarnya naga kembarnya bisa bergabung menjadi satu dan mereka dapat berpisah untuk menjadi 2 entitas independen, maka mungkin dia bisa memanggil mereka secara individual. Dan sekarang dia sedang bereksperimen bagaimana menyelesaikan pemanggilan individu. Jika dia bisa mengendalikan dan memanggil hanya satu dari roh bela dirinya keluar, maka dia tidak perlu khawatir tentang roh kembarnya kembaran ditemukan oleh orang lain. Dalam keadaan normal atau selama pertempuran, dia akan melepaskan hanya naga hitam. Namun meski sudah dilakukan selama 2 hari, setiap kali Huang Xiaolong memanggil roh bela dirinya, naga hitam dan biru akan muncul. Ini mirip dengan tangan kiri dan kanan menulis karakter yang berbeda pada saat yang sama, tindakan yang mustahil. Karena manusia tidak dapat fokus pada 2 hal sekaligus.
Upaya Xiaolong gagal lagi dan lagi, tetapi ia tidak merasa putus asa dan terus mencoba setelah setiap kegagalan. Malam berlalu ketika fajar tiba, membawa cahaya. Meskipun dia tidak berhasil, dia menemukan bahwa kendali atas roh bela diri naga kembarnya menjadi lebih halus. Sebelumnya, dia membutuhkan setidaknya 3 napas untuk memanggil roh bela dirinya, tetapi sekarang dia bisa melakukannya dalam waktu 2 napas. Keluar dari kamarnya ke halaman, Xiaolong meregangkan anggota tubuhnya sedikit kemudian mendengar suara berteriak keras datang dari halaman belakang. Karena penasaran, dia berjalan menuju halaman belakang untuk melihat-lihat. Di halaman belakang Fei Hou dan para budak yang baru dibeli mempraktikkan Lohan Fist, gaya bertarung tinju yang ia ajarkan kepada Fei Hou dan memintanya untuk mengajarkannya kepada para budak. Mengamati para budak, Huang Xiaolong mengangguk puas, hanya dalam waktu beberapa hari, para budak ini telah membiasakan diri dengan gerakan, menunjukkan keterampilan pertempuran mereka dan pemahaman pertempuran Qi cukup baik. Itu adalah persyaratan yang dia berikan kepada Fei Hou, orang yang dia inginkan harus memenuhi 2 hal, nomor 1 adalah kesetiaan, dan kedua, memiliki tingkat pemahaman tertentu dalam pertempuran Qi dan keterampilan pertempuran. Tuan muda, melihat Huang Xiaolong berjalan mendekat, Fei Hou dengan cepat naik untuk memberi salam. Huang Xiaolong mengangguk. Kemudian dia menunjuk Bisman Boli yang sedang berlatih Lohan Fist di alun-alun, berkata kepada Fei Hou, kamu membimbing Bolivia lebih banyak sehingga dia bisa membimbing yang lain, meninggalkanmu waktu untuk latihanmu sendiri. Ya, Tuan muda, jawab Fei Hou dengan hormat. Ayo pergi, menemani aku berjalan-jalan di luar. Huang Xiaolong berkata kepada Fei Hou. Dia telah berada di kota kerajaan Luotong selama beberapa hari dan belum melihat-lihat. Dengan demikian, Huang Xiaolong memutuskan untuk pergi keluar. Juga, dia akan pergi ke hutan Silvermon 2 hari kemudian dan akan tinggal di dalam selama 5 bulan. Jadi, dia ingin membeli beberapa barang dan mengunjungi Li Lu serta toko sutra keluarga Li. Dia telah tumbuh lebih tinggi sejak dia meninggalkan Huang Clan Manor, mencapai tinggi 150 cm, jadi dia mungkin juga memiliki beberapa set pakaian baru yang dibuat di sana. Huang Xiaolong, Fei Hou, dan 4 penjaga Marshal Mansion melangkah keluar dari Tianxuan Mansion dan berjalan di sepanjang jalan. Pagi itu cerah, dan udaranya segar. Xiaolong dalam suasana hati yang baik ketika ia berjalan di sepanjang jalan karena semakin ramai dengan orang-orang biasa dan toko-toko juga membuka bisnis untuk hari itu. Yang benar adalah, menjalani kehidupan biasa juga semacam kebahagiaan. Melalui beberapa jalan, mereka berenam akhirnya tiba di toko-toko sutra keluarga Li. Karena belum seminggu sejak pelajaran akademi dimulai, Li Cheng, yang menemani Li Lu ke kota kerajaan, belum kembali ke Kabupaten Changlan. Ketika dia melihat bahwa sekelompok orang Xiaolong datang, dia dengan cepat keluar dari aula bagian dalam untuk menemui mereka. Xiaolong, Fei Hou Senior. Li Cheng menyapa penuh senyum. Xiaolong mengangguk dan memanggil Li Cheng, paman, saat ia memasuki toko bersama Fei Hou dan yang lainnya. Li Cheng mengundang mereka ke aula besar dalam, dengan cepat memerintahkan para pelayan untuk menyajikan teh. Kali ini di hadapan Huang Xiaolong, tindakan Li Cheng agak kaku, dan ketika dia duduk, tangannya gemetar karena tidak tahu apa yang harus dilakukan dengan mereka. Melihat ini, Huang Xiaolong menduga bahwa Li Cheng sudah tahu tentang apa yang terjadi selama penilaian siswa baru, bahwa ia hampir mengubah Jiang Teng menjadi sia-sia. Li Cheng mungkin juga mendengar desas-desus bahwa ia memiliki hubungan yang tidak dapat ditentukan dengan Marshal Hao Tian. Itu sudah menyebar ke seluruh kota kerajaan, dia terhubung ke Marsekal Hao Tian bukan lagi rahasia. Adapun jenis koneksi itu, publik terus berspekulasi dan banyak versi yang berbeda keluar. Paman, aku datang untuk memesan beberapa set pakaian. Setelah duduk, Huang Xiaolong menjelaskan tujuannya. Membuat beberapa set pakaian, Li Cheng menganga sejenak kemudian dengan cepat berdiri. Dia secara pribadi pergi ke alat pengukuran untuk mencatat pengukuran Huang Xiaolong. Huang Xiaolong tertawa, memintanya untuk membiarkan para pelayan melakukannya. Namun, Li Cheng bersikeras melakukannya sendiri, yang membuat Xiaolong merasa malu dan canggung. Saat dia menyaksikan Li Cheng melakukan pengukuran, Xiaolong tidak bisa tidak memikirkan orang tuanya di Huang Clan Manor, Huang Peng dan Suyan. Jika mereka tahu dia ada di kota kerajaan dan Li Cheng melakukan pengukuran sendiri, apa yang akan mereka pikirkan? Itu dilakukan dengan cepat dan mereka berdua duduk. Setelah dia memikirkan sesuatu sejenak, dia berkata kepada Li Cheng, paman, ayah dan ibuku tidak tahu bahwa aku ada di sini di Royal City. Untuk saat ini, aku ingin menyimpan ini dari mereka, kalau mereka terlalu khawatir. Ketika kamu kembali, jangan sebutkan ini kepada orang tua aku. Petik 2. Memahami makna yang mendasari kata-kata Huang Xiaolong, Li Cheng meyakinkannya dengan tergesa-gesa, Xiaolong, jangan khawatir. Aku tidak akan mengatakan hal-hal ini ketika aku kembali. Petik 2. Huang Xiaolong mengangguk. Kalau tidak, ketika dia kembali pada akhir tahun, keduanya pasti akan mengganggunya dengan banyak pertanyaan tentang ini. Pada saat ini, di etalase, ada keributan yang tiba-tiba dan suara-suara berteriak yang marah. Huang Xiaolong mengerutkan kening karena suara keras, dia bisa mengatakan bahwa seseorang berusaha membuat masalah di luar. Juga, ekspresi Li Cheng tidak menyenangkan ketika dia mendengar suara marah, memarahi dari depan toko. Beberapa hari terakhir ini, ada seseorang yang sengaja datang untuk membuat masalah, bahkan secara agresif menyerang dan melukai para pekerja toko. Dia tidak berharap bahwa mereka akan muncul lagi hari ini. There are no more articles to read.